Para penonton merasa gelisah sepanjang waktu Felix semakin dekat dengan tim Inggris. Dan tidak peduli seberapa keras mereka berteriak di layar agar dia mundur dan bergabung dengan timnya, tidak ada yang berubah. Sekarang, mereka menatap dengan ekspresi terkejut dan tangan terkepal di atas kepala mereka ke arah awan debu yang mengepul setelah pemboman yang berhasil. Felix, Olivia berteriak ketakutan sambil berlari dari posisinya. Celakanya, sebelum dia melangkah beberapa langkah ke depan, kera belakangnya telah diikat oleh Lena, membuatnya terdiam di tempatnya. "Lepaskan aku," Olivia berbicara dengan sedikit kesulitan karena kerah jaketnya mencekiknya. "Tenang saja Oli, dia baik-baik saja." Lena mengirim pesan dengan ekspresi tenang, jangan lupa bahwa dia masih memiliki kemampuan puncaknya. Saat teringat Felix yang menunjukkannya kepada mereka setelah pertemuan dan betapa rusaknya itu, Olivia kembali sadar dan berhenti berjuang untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia memandang awan debu yang mengepul seperti semua orang di area itu. Tak lama kemudian, angin membawa debu-debu itu menjauh, perlahan-lahan menampakkan sebuah bayangan yang agak bungkuk, mirip seorang lelaki tua yang ditopang tongkatnya. Saat sinar matahari menyentuh bayangan, semua orang tercengang melihat Felix dengan pakaian yang sedikit robek, memperlihatkan sisik berwarna hijau tua, yang memantulkan sinar matahari seperti cermin halus. Sisik-sisik hijau tua itu menutupi seluruh kulitnya bahkan wajahnya, membuatnya menyerupai ular humanoid. Namun, itu belum semuanya karena kukunya berubah menjadi cakar panjang dan tajam berwarna ungu tua sementara taringnya bertambah panjang dan menonjol dari mulutnya yang tertutup rapat. Satu-satunya kemiripan yang tersisa pada Felix lama adalah mata, rambut, dan ekornya. Sisanya, benar-benar berubah. "Aku tidak percaya," teriak Mitchell kaget, apakah itu kemampuan semi-MORPHING yang sialan? Para pemirsa yang mengerti maksudnya semua bereaksi dengan cara yang sama. Akan tetapi, sebagian besar pemirsa tidak menyadari kesulitan dalam membuka kemampuan ini atau implikasi dari mendapatkannya. Mitchell tidak ragu untuk memberitahu mereka dengan suara gelisah, semi-morphing adalah kemampuan morphing terbaik yang dapat dibuka oleh seorang bloodliner di kumpulan kemampuan aktif. Tidak ada satupun kemampuan morphing yang dapat mengalahkannya. Walaupun Mitchell memberitahu mereka bahwa itu adalah kemampuan morph yang terbaik, para penonton masih kesulitan mengukur seberapa besar kekuatan yang akan diberikannya kepada Felix dan dengan cara apa. Dalam kasus Nuh, siapapun dapat menebak apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh lengan yetinya. Namun dalam kasus Felix, mereka dapat melihat dengan jelas melalui pakaiannya yang robek bahwa seluruh tubuhnya telah terpengaruh oleh morphing. Jadi, berapa banyak peningkatan yang ia terima? Pertanyaan ini memenuhi pikiran setiap penonton saat melihat Felix meretakkan lehernya dengan santai seolah-olah ia tidak baru saja dihujani oleh puluhan kemampuan. Tak lama kemudian, Felix menurunkan tangannya yang bercakar sambil menyeringai kecil melihat ekspresi tidak percaya yang terpancar di wajah tim Inggris. Dia dapat melihat jantung mereka yang merah berdetak keluar dari dada mereka dan dia punya firasat bahwa jika dia mau, jantung mereka akan berada di tangannya dalam waktu kurang dari sedetik. Namun, Felix menyingkirkan pikiran itu dari benaknya saat ia menggunakan kemampuan aktifnya yang keempat untuk memberi dirinya alasan atas kekuatan abnormalnya. Lagi pula, dia sudah cukup kuat untuk mengalahkan semua orang dalam kompetisi bahkan tanpa memerlukan peningkatan luar biasa yang diterimanya setelah berubah wujud. "Saya rasa kekuatan 5% sudah cukup," suara mendesing. Saat Felix berpikir demikian, ia melangkah maju, lalu. Tidak ada kata lalu. Ia menghilang dari tempatnya, hanya menyisakan suara angin. "Hati-hati Sanda," khawatir, William berteriak dalam hatinya segera setelah menyadari getaran udara yang kacau, menuju ke arah Sandra. Sayangnya, refleks Sandra tidak cukup cepat untuk bergerak segera setelah mendengar peringatan itu. Dia hanya berhasil mengedipkan matanya sekali sebelum dia merasakan sedikit nyeri di bagian belakang lehernya. Lalu, kegelapan, dia langsung pingsan. Karena dia sudah dalam posisi berbaring, kepalanya hanya menyentuh tanah, tidak bergerak seperti bagian tubuhnya yang lain. "Siapkan kemampuanmu, aku akan membunuhnya." Sebelum tim Inggris mulai mengkhawatirkannya, William mengirimkan pesan pikiran sambil mengaktifkan kemampuan puncaknya. Ia mengulurkan lengannya lurus dan melihat 4 tali tipis panjang muncul dari bahunya hingga kelima jarinya. Setiap senar abu-abu diikatkan pada sebuah jari. Ini membuatnya tampak seperti dia mengubah lengannya menjadi biola. Buk-buk, buk, 4 lagi jatuh ke tanah saat tali-tali itu tersambung sepenuhnya. Selama ini,
Tak seorang pun berhasil melihat bayangan Felix. Dia bergerak sangat cepat, bahkan para bloodliner tahap 1 pun kesulitan mengikuti gerakannya dengan mata mereka. Jangan sebut-sebut orang biasa yang menonton streaming. Mereka hanya melihat akibat kecepatannya saat ranting-ranting terus patah dan dedaunan beterbangan di udara seperti angin puyuh yang lewat. Syukurlah William merupakan seorang elementalis suara karena secepat apapun Felix bergerak asalkan tidak melampaui kecepatan suara, William tetap mampu mengetahui posisi dan arahnya melalui getaran udara. Sial, dia membidikku. Ketika mendengar getaran udara kacau yang menuju ke arahnya, William tahu bahwa dia tidak punya waktu sedetik pun untuk berpikir berlebihan. Maka, ia pun segera meletakkan jarinya pada senar dan mulai memainkannya sambil memejamkan mata. Nada menenangkan segera bergema di area itu, menyerupai nada lagu pengantar tidur yang dimainkan untuk menidurkan anak-anak. Para penonton Inggris dan komentator, yang telah menyaksikan Slumberton bermain berkali-kali sebelumnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Mereka tahu bahwa Felix akan langsung tertidur setelah mendengar nada ini karena jelas bahwa ia tidak menutup telinganya seperti tim Inggris dan tidak mempunyai perisai mental. Bagian terbaiknya, selama William terus memainkan nada itu, Felix tidak akan bangun. Ini baru nada pertama, jika bukan karena gaya bertarungnya yang unik, ia tidak akan dijuluki maestro dari Inggris. Apa-apaan ini? Mustahil. Bagaimana? Sayang, kepercayaan mereka langsung hancur setelah menyadari Felix tiba-tiba muncul 1 meter di depan William tanpa ada tanda-tanda kantuk di wajahnya. Astaga, dia menganggukkan kepalanya mengikuti ketukan sambil menyilangkan lengan di dada, memperlihatkan ekspresi senang. Tidak mungkin, kenapa dia tidak terpengaruh? William tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya saat ekspresinya berubah sangat tidak sedap dipandang. Bahkan dengan matanya tertutup, dia dapat merasakan Felix berdiri tepat di depannya. Namun, dia masih belum menyerah dan berhenti bermain. Faktanya, ia mengubah nada dari menenangkan menjadi liar, melepaskan gelombang suara abu-abu yang terlihat dari senarnya. Fiuh, fiuh, gelombang suara abu-abu melewati tubuh bagian atas Felix, merobek pakaiannya lebih parah dan mengiris dahan-dahan di belakangnya dengan garis yang bersih. Namun, Felix, target utama kemampuan itu bahkan tidak tergores. Sisik hijaunya tetap berkilau seperti sebelumnya. Kau lulus. Elemen dan kemampuanmu cukup berguna bagi tim penduduk bumi. Menyadari bahwa ia telah menunjukkan lebih dari cukup, Felix meletakkan tangannya di bahu William dan menepuknya sambil tersenyum puas. Sebelum William dapat memahami maksudnya, Felix memukulnya dengan cepat di bagian belakang lehernya, yang membuat matanya langsung berputar. Melihat dia hendak terjatuh ke arah lain, Felix menangkap kerah bajunya dan menyeretnya ke laki-laki kekar yang tercengang itu, yang baru saja selesai berubah menjadi golem tanah liat. Bawa dia dan enyahlah dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran untuk tetap memasukkanmu dalam kompetisi. Felix melempar William dengan santai ke arah pria kekar itu dan berbalik. Kemudian, ia mulai berjalan dengan kecepatan normal dari dalam formasi tim Inggris, sama sekali tidak peduli dengan kemampuan elemen aktif mereka. Mereka juga tidak berani menembaki dia setelah melihat nasib kapten mereka dan rekan satu tim lainnya. Felix memperjelas melalui tindakannya bahwa dia punya lebih dari cukup kekuatan untuk menganiaya mereka dan mengusir mereka pulang. Tetapi dia menunjukkan belas kasihan karena dia ingin William tetap memiliki kesempatan bergabung dengan tim penduduk bumi. Lagi pula, elemental suara berguna dalam pertempuran berbasis tim dan permainan planet tidak lain adalah itu. Terima kasih. Akhirnya, pria stut itu menghentikan lamunannya dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih kepada Felix. Ia lalu menggendong William dan memerintahkan rekan setimnya untuk menggendong sisanya. Felix meninggalkan tepat 5 di antaranya agar mereka bisa membawa 5 lainnya yang pingsan. Ia tidak langsung mengincar William karena ia ingin menunjukkan kepada mereka terlebih dahulu perbedaan kekuatan sehingga mereka tidak berpikir 2 kali untuk mendekati timnya lagi. Selain itu, dia sudah mengeluarkan kemampuan aktifnya yang keempat dan dia ingin memberi para pengawas sedikit gambaran tentang kekuatan tersembunyinya. Dia harus melakukannya. Kalau tidak, Slivia akan selalu dianggap sebagai kandidat pertama untuk jabatan kapten tim bumi. Felix tidak merasa keberatan melepaskan jabatan kapten tim Maxwell atau bahkan tim nasional. Namun, bagaimana dengan tim Earthling? Ceritanya lain. Saat Felix berjalan selangkah demi selangkah, sisik hijau tua, taring, dan bahkan cakar yang tidak digunakan mulai ditarik kembali dari tubuhnya.
Saat dia mencapai bungkusan itu, dia sudah kembali normal, memperlihatkan senyum santai khasnya. Melihat dia bangkit dari kedudukan 1 lawan 10 tanpa goresan sedikit pun, rekan satu timnya tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan 2 jempol atas usahanya. Mereka cukup tenang menghadapi situasi tersebut karena mereka tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari Felix. Terutama ketika mereka sudah melihat dia setengah berubah setelah pertemuan itu dan mencicipi sebagiannya. Akan tetapi, reaksi yang lain tidak seperti itu karena baik penonton Amerika maupun Inggris hanya terus menatap layar mereka dalam keadaan linglung. Mereka kesulitan memahami bagaimana seseorang bisa begitu cepat, begitu kuat, kebal terhadap kemampuan mental dan kemampuan unsur di saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin orang lain bisa melawannya? Bagaimana mungkin tim Inggris punya kesempatan untuk mengalahkannya? Dia benar-benar dewa yang berjalan di antara manusia dalam kompetisi ini. Bagaimana mungkin orang lain bisa hidup setelah bertemu dengannya? Sebelumnya, mereka sedikit meragukan kehebohan Mitchell tentang kemampuan semi-morphing. Namun setelah demonstrasi bullying yang jelas ini, mereka merasa dia tidak cukup menggembar-gemborkannya. Kembali di Berlin, di lantai teratas gedung modern 10 lantai, ratusan pengawas duduk di depan layar holografik yang menunjukkan aliran tim. Beberapa aliran menunjukkan pertempuran memperebutkan paket tersebut, sementara beberapa aliran menunjukkan tim-tim dievakuasi oleh helikopter. Yang penting adalah bahwa seluruh kompetisi berada di bawah pengawasan orang-orang itu, dan setiap gerakan sekecil apapun diawasi, dipelajari, dan dicatat. Di hadapan para pengawas tersebut, Tuan Rodriguez dan Wakil Presiden organisasi berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung mereka. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada layar raksasa yang menayangkan tim Rusia melawan tim Cina. Di tengah pertempuran mereka, sebuah paket perak terlihat tertanam di tanah. Zhang Wei mungkin harus meninggalkan paket ini jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menghubungi Sylvia, kata Ten. Rodriguez dengan sungguh-sungguh. Saya ragu ada junior di kompetisi ini yang mampu menyentuh Sylvia saat dia berada di udara. Kata Wakil Presiden, memang, mutasi sayap kupu-kupu itu benar-benar menjadi penentu kemenangan dalam kompetisi ini. Tuan, Anda harus melihat ini. Tiba-tiba sebuah permintaan keras menyela pembicaraan mereka. Ten, Rodriguez berbalik dan melihat seorang pengawas yang gelisah menunjuk jarinya ke layar kecilnya. Tuan Rodriguez melambaikan tangannya sambil memerintahkan, putar di layar besar. Saat pengawas mendapat izin, ia mengirim hologramnya ke layar raksasa. Tak lama kemudian, gambar Sylvia yang berkibar di udara saat menghindari proyektil yang dilemparkan kepadanya digantikan dengan gambar tim AS. Mereka terlihat membawa paket tersebut sambil berjalan menjauh dari area yang hancur. Hanya tim Argentina dan tim Angola yang terlihat dari sudut sungai, menunggu di tempat mereka untuk evakuasi. Oh, tim AS sudah mengamankan paketnya. Wapres memuji, lumayan. Akan tetapi, sang pengawas tidak mau menunjukkannya dan dengan cepat ia memutar ulang adegan pertarungan Felix melawan tim Inggris. Tuan-tuan, mohon perhatikan dan berikan penilaian pribadi Anda karena saya tidak dapat menentukan berapa banyak poin yang harus saya berikan kepada Kapten Felix setelah pertempurannya. Pintanya dengan nada gelisah. Begitu, Tuan Rodriguez menganggukkan kepalanya dan memerintahkan dengan punggung menghadap pengawas, mainkan saja. Sang pengawas segera melanjutkan tayangan ulang dan mulai menonton dengan ekspresi gembira meskipun dia sudah melihat pertarungan itu secara langsung. Ledakan, ledakan. Tayangan ulang dimulai tepat ketika Felix menerima serangan langsung dari tim Inggris. Pemandangan itu membuat kedua lelaki parubaya itu mengangkat alis karena terkejut karena mereka sebelumnya melihat dengan jelas bahwa Felix tidak bisa lebih sehat lagi. Hal ini memudahkan mereka untuk menyimpulkan bahwa Felix selamat dari pemboman itu. Setelah melihat betapa mematikannya pemboman itu, mereka mulai bertanya-tanya tentang metode yang digunakan untuk bertahan hidup. Mereka tidak perlu menunggu lama karena Felix segera muncul dengan sisik hijau tua menutupi tubuhnya, sangat mengejutkan mereka. Dia benar-benar membuka kemampuan semi-morphing sambil memiliki garis keturunan legendaris. Seru Wakil Presiden dengan kaget dan gembira. Seberapa kuat kemampuan itu? Sebelum kedua orang lainnya dapat menjawab, jawaban kepada Wakil Presiden telah ditunjukkan dalam resolusi tinggi karena saat Felix bergerak, pertempuran telah menjadi satu sisi dan tidak ada cara bagi tim Inggris untuk melawan atau membalas. Kemampuan elemental, tidak berguna, kemampuan mental.
Juga tidak berguna, dan tidak perlu membicarakan kemampuan fisik karena tim Inggris hampir tidak mampu melihat pergerakan Felix. Satu kemampuan saja telah melumpuhkan tim yang dipimpin peringkat keempat di daftar elit. Itulah yang tampak di mata mereka. Kalau saja mereka tahu bahwa Felix hanya menggunakan 5% dari kekuatannya agar tidak membunuh William dan yang lainnya dengan satu tamparan. Setelah beberapa detik, mereka melihat Felix membiarkan tim Inggris pergi tanpa mengeluarkan mereka dari kompetisi hanya karena elemen William. Kemudian, dia menonaktifkan morphingnya dan pergi bergabung dengan rekan satu timnya. Pengawas tim lain segera menundukkan kepala dan fokus pada pekerjaan mereka setelah menyadari bahwa tayangan ulang telah berakhir. Durasinya hanya beberapa detik saja, jadi mereka tidak melewatkan apapun yang krusial dalam streaming tim mereka. Itu baru pertunjukan kekuatan garis keturunan legendaris. Senang, Wakil Presiden tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya dapat dimengerti karena Felix yang lebih kuat hanya berarti tim bumi akan memiliki lebih banyak peluang untuk meraih kemenangan melawan rekan-rekan mereka. Penghalang selalu menjadi titik lemahnya karena racunnya tidak dapat mencapai bagian dalam. Bahkan kemampuan pilarnya sama sekali tidak berguna melawan penghalang. Tuan Rodriguez tersenyum lebar untuk pertama kalinya, namun dengan kemampuan semi-morphing ini, semuanya berubah. Wakil Presiden menganggukkan kepalanya tanda setuju sambil menyaksikan Felix memerintahkan Kenny untuk mengirimkan satu kotak berisi zat penyembuh dan satu kotak makanan untuk tim Kanada. Kemudian, dia pergi bersama semua orang untuk mengambil tas berkemah mereka yang tersembunyi di pohon yang ditandai. Pengawas tiba-tiba menghentikan tayangan ulang dan bertanya, haruskah saya memutar tayangan ulang sebelumnya? Tim AS telah mengalahkan 8 tim sendirian. Tim Inggris hanyalah yang terakhir. Mendengar itu, kedua lelaki setengah baya itu masing-masing menunjukkan tanda-tanda terkejut. Ketika mereka melihat hanya beberapa tim yang berada di samping paket itu, mereka mengira bahwa itu adalah sebagian besar dari semua orang yang ikut serta dalam pertempuran paket itu. Namun, ternyata tim lain tereliminasi jauh lebih awal daripada yang lain. Namun, setelah melihat kemampuan Felix yang berubah wujud, mereka tidak berpikir itu akan sulit dicapai. Mainkan dari awal. Celakanya, saat mereka melihat Felix ternyata tidak pernah menggunakan lebih dari bom racunnya dan bahwa eliminasi itu sebenarnya berkat kerja sama tim dan sinergi, mereka pun tercengang dan kagum. Mereka kagum dengan tim secara keseluruhan dan mengagumi kepemimpinan dan sifat konservatif Felix. Lagi pula, mereka melihat bahwa dia bisa berubah wujud dan menyerang siapa saja secara brutal berkat pertahanan dirinya yang tinggi, yang membuatnya kebal terhadap hampir segalanya. Namun, ia memutuskan untuk menyimpannya sebagai pilihan terakhir dan membiarkan timnya bersinar. Di mata mereka, keputusan itu adalah yang terbaik. Karena dalam kompetisi ini setiap orang dinilai secara individual berdasarkan penampilannya. Anda lihat, setiap pengawas di sini bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja tim dengan memberi penghargaan poin atau menguranginya. Karena setiap pengawas telah menandatangani kontrak ketat yang melarang mereka bersikap bias dan tidak adil dalam penilaian mereka, jumlah poin setiap garis keturunan dipengaruhi murni oleh kinerja. Felix sudah tahu ini selama ini. Dia ingat keterkejutan yang dialami para pemirsa dan peserta ketika Tuan Rodriguez mengungkapkan setelah kompetisi bahwa 100 bloodliner teratas dengan poin terbanyak akan dipilih sebagai perwakilan, bukan pemegang bendera. Tentu saja, mendapatkan bendera tidak sepenuhnya sia-sia karena setiap bendera bernilai 100 poin. Artinya, jika seorang pemegang bendera melaju dan tampil baik, kedudukannya terjamin dalam tim bumi. Akan tetapi, hal yang sama tidak berlaku bagi mereka yang mendapat bendera dan memutuskan untuk bersembunyi atau berhenti bersusah payah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu timnya mendapatkan benderanya sendiri juga. Para bloodliner tersebut poinnya akan berkurang, artinya mereka akan dilampaui oleh mereka yang tidak memiliki bendera. Felix ingin memberikan kesempatan kepada rekan satu timnya untuk tampil dan meraih poin sebanyak-banyaknya. Mereka benar-benar bersinar saat Johnson, Noah, dan Olivia membuat ten. Rodriguez dan yang lainnya menganggukkan kepala sebagai tanda kepuasan dan penghargaan atas bakat mereka. Terutama Johnson, dia benar-benar bersinar di antara yang lain dalam kabut. Tak lama kemudian, suasana kembali ke saat tim Inggris menyergap tim AS. Sang pengawas berhenti sejenak dan berkata, saya rasa saya telah memberikan poin yang pantas kepada yang lainnya. Namun, untuk Kapten Felix, saya tidak berani memberi nilai pada penampilannya.
terutama setelah menunjukkan kemampuan aktifnya yang puncak. Tuan Rodriguez mengulurkan satu jari ke arahnya, mengisyaratkan bahwa ia butuh waktu hening sejenak. Menatap matanya yang terpejam sembari ia meletakkan tangan di dagunya yang berjanggut, tak seorang pun berani mengganggu proses berpikirnya. Mereka tahu bahwa Tuan Rodriguez sudah berniat menjadikan Sylvia kapten tim manusia. Dan tidak ada yang mengeluh karena memang tidak ada yang bisa menandinginya untuk posisi itu. Bahkan Felix, dengan garis keturunan legendarisnya, telah dipertimbangkan dengan saksama sebelumnya. Namun, dia tidak mengubah sikap pilih kasih Tuan Rodriguez terhadap Sylvia. Namun, setelah tampilan baru ini, keyakinan Tuan Rodriguez terguncang. Felix telah menunjukkan dengan tepat bahwa ia memiliki apa yang dimiliki Sylvia. Baik dalam perencanaan, kepemimpinan, melihat gambaran yang lebih besar, dan banyak lagi. Ia bahkan pergi dan menunjukkan bahwa ia cukup kuat untuk mengurus tim elit sendirian, sesuatu yang tidak seorang pun mampu melakukannya dalam kompetisi. Bahkan Sylvia masih jauh dari mencapai level itu. Hal ini membuat keadaan menjadi menguntungkan Felix, dan semua orang bisa melihatnya, bukan hanya Tuan Rodriguez. Pengawas yang bertanggung jawab atas tim AS tidak berani menilai kinerja Felix dan memberinya poin yang sesuai karena ia yakin kinerja akan jauh lebih tinggi daripada Sylvia. Jelas bagi semua orang bahwa presiden organisasi ESG memandang positif padanya. Oleh karena itu, ia lebih suka membiarkan Tuan Rodriguez menilai kinerja Felix secara pribadi. Hal itu tidak melanggar aturan karena Tuan Rodriguez adalah presiden organisasi dan menandatangani kontrak ketat yang sama dengan mereka. Setelah menunggu beberapa saat, Tuan Rodriguez membuka matanya dan berkata dengan tenang, berikan dia hadiah 100 poin untuk semua yang telah dia lakukan sejak paket itu sampai. Tepat saat wakil presiden ingin menasihati Tuan Rodriguez untuk menambah jumlahnya karena jumlahnya cukup mengecewakan jika dibandingkan dengan penampilan Felix, dia mendengarnya melanjutkan, dan 100 lagi untuk pertarungannya melawan tim Inggris. Semua orang menarik napas dingin karena terkejut dengan jumlah sebesar itu yang diberikan sekaligus untuk satu pertempuran. Mereka seharusnya merasa terkejut karena para supervisor tidak pernah memberi penghargaan lebih dari 50 pes kepada seorang junior. Dia cukup kuat untuk melawan salah satu tim terbaik di kompetisi ini sendirian. Tuan Rodriguez berkata, setiap junior yang mampu melakukan hal yang sama akan diberi hadiah yang sama. Mendengar hal itu, pengawas tim AS segera mengklik nama Felix yang tertulis di sisi layar dan mengetik +200 pes. Setelah melakukannya, nama Felix melonjak dari posisi ke-19 pada daftar yang menyertakan semua pemain inti tim ke posisi nomor 1. Karena ingin melihat seperti apa daftar baru itu, Tuan Rodriguez meminta dalam benaknya, Ratu, tolong taruh daftar itu di sisi layar besar. Peringkat 1 Felix Maxwell, total poin, 220 pes. Peringkat 2, Sylvia Ivanov, total poin, 99 pes. Peringkat 3, Hina Suzuki, total poin, 87 pes. Peringkat 4, Leo Bridges, total poin, 51 pes. Peringkat 5, Zhang Wei, total poin, 51 pes. Peringkat 6, Maria Oliveira, total poin, 45 pes. Peringkat 21, Adaf Akaria, total poin, 43 pes. Peringkat 22, Johnson Maxwell, total poin, 41 pes. Peringkat 23, Sophia Smith, total poin, 31 pes. Peringkat 24, Noah Maxwell, total poin, 25 pes. Peringkat 1987, Tom Jackson, total poin, -10 pes. Daftarnya cukup panjang, bahkan menyertakan para bloodliner terakhir, yang memiliki poin minus. Ini menunjukkan usaha dan waktu yang telah dilakukan para supervisor untuk membuat peringkat tersebut seadil mungkin. Karena kompetisi berlangsung selama 7 hari berturut-turut, itu berarti bahwa setiap tim hanya memiliki 2 pengawas yang memantau tindakan mereka. 1 pengawas di siang hari dan 1 pengawas lainnya di malam hari. Tidak ada yang terjadi dalam kompetisi yang luput dari perhatian di lantai ini. Jika Sylvia ingin mengejar ketertinggalannya, dia harus berusaha lebih keras. Ucap wakil presiden sambil terkekeh. Mengejar ketinggalan, Tuan Rodriguez menggelengkan kepalanya sambil menatap Felix, memerintahkan timnya untuk mendirikan tenda di tempat yang sama seperti kemarin. Dia menjentikkan jarinya dan mengubah gambar kembali menjadi tim Rusia melawan tim Tiongkok dan berkata,
dia tidak bisa mengejar ketertinggalan dalam kompetisi ini, dan jika dia masih mengincar jabatan kapten, dia hanya bisa berharap bertemu dengan Felix dan bertarung habis-habisan dengannya. Heh, pasti seru kalau ditonton. Wakil presiden itu menyeringai tipis sambil mengusap jenggotnya. Sementara itu di hutan, Felix sedang bersandar di pohon sambil memainkan perangkat berbentuk persegi hitam di tangannya. Perangkat itu hanya layar tipis, menyerupai telepon pintar. Ini adalah pelacak bendera, benda terpenting dalam kompetisi ini. Felix mungkin tahu bahwa kompetisi itu didasarkan pada poin secara rahasia, tetapi dia juga tahu bahwa bendera-bendera itu memiliki nilai. Dia hanya tidak ingat nilai pastinya dan Asna terlalu sibuk bermain-main dengan J.R. mengander untuk menanggapi permintaannya. Melelahkan, setelah menekan tombol yang ada di samping, pelacak dihidupkan setelah penundaan 10 detik. Saat dinyalakan, layarnya berubah menjadi radar biru, yang memindai 1 kilometer di sekitar Felix. Oh, ada satu di selatan. Felix menggaruk pipinya karena bosan sambil melihat titik merah yang berkedip sekitar 700 meter darinya. Jarak 1 kilometer dibagi menjadi beberapa garis dan di antara setiap garis, terdapat jarak 100 meter. Jadi, cukup mudah untuk menghitungnya. Setelah menyadari tidak ada titik lain selain titik ini, Felix mematikan pelacak untuk menghemat baterai. Dia memeriksa paket itu sebelumnya dan tidak menemukan baterai tambahan atau pengisi daya. Tak lama kemudian, ia berdiri dan menghampiri rekan-rekannya yang saat itu tengah membersihkan kam yang berantakan. Meski kam itu tertutup kabut, beberapa tim pasti pernah bertempur di dekatnya sebelumnya. Meski prosesnya mungkin rumit, tetapi setidaknya mereka mempertahankan tempat perkemahan ini dan mereka mengusir banyak tim dari area tersebut. Saat ini hanya tim Kanada, tim Filipina, tim Malaysia, dan terakhir tim Inggris yang masih tertinggal agak dekat dengan mereka. Sisanya sudah diekstraksi dengan helikopter segera setelah pertempuran terakhir selesai. Jelaslah bahwa para pengawas menunggu hingga tidak ada lagi perkelahian yang terjadi sebelum mengirim kru ekstraksi. Saat ini, Olivia dan yang lainnya sedang mengobrol dengan santai sambil membersihkan karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun di area tersebut yang akan menjadi ancaman bagi mereka. Kecuali jika ada tim baru yang memutuskan untuk meninggalkan perkemahan mereka untuk datang ke sini. Ada bendera 700 meter dari kita. Felix memberitahu mereka sambil menggoyangkan pelacak di tangannya. Bagus, seru Walton kegirangan dan melanjutkan dengan bertanya, kapan kita pindah? Ayo kita pindah setelah makan siang. Felix duduk di atas sebatang kayu di samping api unggun yang sudah padam dan berkata, kita hanya punya waktu 6 hari, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kenny menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah kita akan tetap berpegang pada rencana itu atau kita harus mengubahnya sedikit? Semua orang juga bertanya-tanya tentang ini karena rencana awal yang mereka buat dengan George mensyaratkan bahwa jika mereka mengamankan pelacak, mereka harus menutupi setidaknya diameter 5 km di sekitar perkemahan mereka. Mereka harus melihat ke selatan, utara, barat, dan timur untuk mencari bendera. Setelah tidak menemukan satupun bendera, barulah mereka boleh pindah ke daerah lain. Itulah sebabnya Felix tidak ingin membidik bendera terdekat saat ini karena ia ingin terus mencari setelah mendapatkannya daripada hanya mengirim Kenny atau Walton untuk membawanya. Kita biarkan seperti ini saja untuk saat ini. Felix berkata dengan santai, jika kita tidak menemukan bendera untuk setiap anggota dalam 1 atau 2 hari ke depan, kita akan memperluasnya menjadi 10 km untuk hari-hari yang tersisa. Bagaimana kalau kita tidak menemukannya juga? Tanya Olivia dengan nada khawatir. Dia takut dengan gagasan bahwa beberapa dari mereka akan membawa bendera dan beberapa tidak. Dia tidak ingin membayangkan bagaimana tim akan berubah pada hari terakhir kompetisi ketika itu terjadi. Apakah mereka akan berebut bendera? Membiarkan Felix memutuskan siapa yang akan mengambil bendera dan siapa yang tidak? Atau bersikap baik saja dan memberikan bendera kepada relawan lain? Setiap pilihan pasti akan membuatnya kesal dan dia tidak ingin melihat itu. Jika mereka sampai pada titik itu dan Felix memberinya sebuah bendera, dia tidak akan ragu untuk memberikannya kepada orang lain. Rasa bersalahnya akan menggerogoti dirinya jika dia tidak melakukannya. Untungnya, Felix juga tidak mau menempatkan dirinya dalam posisi itu karena ia terlalu malas untuk menghadapi masalah yang dramatis seperti itu. Ia masih ingat kekacauan yang terjadi di beberapa stream tim karena bendera-bendera itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Olivia sambil tersenyum ramah, kita akan merampok orang lain saja. Haha, pikiranku persis seperti itu.
Johnson tertawa sambil berkata, dengan pelacak di tangan kita dapat dengan mudah menemukan bendera di tangan tim lain. Kenny menggelengkan kepalanya, sama seperti kita bisa melihat bendera mereka, mereka juga bisa melihat bendera kita. Jadi, kita tidak akan pernah bisa menyergap tim lain dengan pelacak kecuali kita tidak membawa bendera kita. Kita akan pikirkan hal-hal itu saat kita pertama kali gagal menemukan bendera di wilayah itu. Felix menunjuk daging rusa yang digantung di pohon dengan tali, dan berkata, siapkan makan siang untuk saat ini, dan jangan lupa gunakan rempah-rempah dari bungkusan itu. Setelah berkata demikian, Felix berdiri dan membersihkan debu di pantatnya. Ia pergi ke bungkusan perak yang diletakkan di tengah perkemahan dan mengambil sebuah kotak berukuran sedang yang di dalamnya terdapat logo racun. Dia lalu pergi ke tenda hitamnya dan menutup pintu masuknya. Sial, dia tidak menghabiskan banyak energi dan beruntung bisa mengisi ulang. Johnson mengeluh pelan sambil melihat bungkusan terkutuk yang tidak memiliki satu pun batu energi untuk elemennya. Yah, itu cukup normal karena paket tersebut tidak dapat berisi batu energi untuk setiap elemen. Setelah memeriksanya dengan teliti, mereka menemukan 10 kotak sedang yang masing-masing berisi 20 batu bermutu sedang untuk elemen yang berbeda. Sebagian besar adalah elemen umum seperti api, air, tanah, dll. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kemampuan penyembuhan sebagian besar berasal dari unsur tumbuhan dan unsur cahaya, batu energi tersebut pun melimpah. Namun, untuk elemen seperti kegelapan dan kabut, semuanya bergantung pada keberuntungan untuk menemukannya. Dalam paket itu, mereka menemukan batu hanya untuk Olivia, Felix, Lena, Walton, Lexi, dan Nathan. Sisanya dibiarkan menggunakan batu energi darurat yang boleh mereka bawa. Jumlah yang diizinkan hanya cukup untuk mengisi ulang 50% energi mereka. Tidak mungkin itu cukup untuk membuat mereka bertahan selama 7 hari berturut-turut. Celakanya, Johnson hanya bisa mengeluh pelan sambil menuju tendanya untuk menggunakan batu cadangan tersebut. 1 jam kemudian, tim telah meluapkan rasa lapar mereka dan mengisi tangki energi mereka dengan energi sebanyak yang dimungkinkan oleh modal mereka. Saat ini mereka sedang bersiap untuk memulai pencarian bendera dengan hanya memasukkan barang-barang yang diperlukan ke dalam ransel mereka. Karena mereka akan mencari selama berjam-jam, tidak mungkin mereka meninggalkan seseorang untuk melindungi Kam atau membawa semuanya sekaligus bersama mereka. Untungnya, mereka sudah mengurus sebagian besar tim di dekat mereka, jadi kecil kemungkinan perkemahan mereka ketahuan. Semua sudah siap, tanya Felix. Setelah mendapat konfirmasi, ia melesat ke arah titik merah, diikuti yang lain dalam formasi bertahan. Gadis-gadis itu ditempatkan di tengah-tengah kelompok sementara Kenny dan Walton berjalan ratusan meter di depan mereka dan bertindak sebagai pengintai. Karena 700 meter tidak terlalu jauh, mereka berhasil mencapai tujuan mereka dalam beberapa menit dengan jogging. Felix mengeluarkan pelacak dari ranselnya dan menyalakannya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Segera setelah layar menjadi cerah, pelacak mulai mengeluarkan suara seperti detektor logam. Bunyi bip itu tidak terburu-buru yang berarti bendera sudah ada tetapi mereka belum begitu dekat dengannya. Melalui radar, Felix dapat melihat mereka berdiri tepat di titik merah. Berpisahlah dan cari area ini secara menyeluruh, benderanya ada di sekitar sini. Perintahnya sambil memeriksa pepohonan, cabang-cabang, dedaunan, dan apapun yang terlihat oleh penglihatannya yang tajam. Dia tidak pernah berhenti berjalan saat melakukan hal itu. Tak lama kemudian, Felix berhasil menemukan sepotong kain kuning yang tergantung di antara dedaunan, sehingga hampir mustahil untuk menyadarinya jika bukan karena penglihatannya yang meningkat dan pelacak yang mengeluarkan bunyi bip tergesa-gesa saat berada di dekatnya. Ketemu, dia mengirimkan pesan mental sambil melompat ke atas, mencengkeram bendera pada percobaan pertama. Setelah mendarat, ia mulai memeriksa bendera tersebut, yang tampak sama dengan bendera yang diperlihatkan Tuan Rodriguez kepada mereka dalam pertemuan itu. Sepotong kain berbentuk segitiga yang memiliki kode QR di tengahnya ditambah chip elektronik kecil. Felix menghindari chip itu dengan segala cara karena kalau dia entah bagaimana menghancurkannya dengan sengaja, Ratu tidak akan ragu untuk mengadukannya kepada pengawas. Saat itu, pengawas tidak punya pilihan selain mendiskualifikasi dia karena melanggar peraturan. Saat sebuah tim mendapat bendera, menjadi tanggung jawab mereka untuk melindunginya dengan cara apapun. Jika suatu saat bendera tersebut hancur dalam pertarungan,
pemegangnya tidak akan menerima hukuman apapun tetapi ia tidak akan dianggap sebagai pemegang bendera lagi. Sial, apakah mereka benar-benar harus membuat warnanya menjadi kuning? Keluh Johnson saat melihat bendera di tangan Felix. Kau seharusnya senang bendera itu tidak berwarna hijau. Felix melipat bendera itu dan menaruhnya di dalam tasnya. Ayo kita lanjutkan pencarian, masih ada 9 lagi yang harus kita telusuri. Tak seorang pun bersuara atas kenyataan bahwa Felix menyimpan bendera itu untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada salah satu dari mereka. Telah diputuskan bahwa Felix akan memegang semua bendera yang dikumpulkan hingga hari terakhir kompetisi. Sebenarnya karena alasan sederhana, siapa sih yang bisa mendapatkannya darinya? Setelah 6 jam bergerak dan menempuh jarak lebih dari 12 km dalam jalur melingkar, pelacak akhirnya menunjukkan kepada Felix titik merah baru yang berada di ujung radar biru. Felix pun memberitahukan penemuan itu kepada yang lain, dan berhasil membuat mereka kembali bersemangat. Hasil pencarian negatif yang terus-menerus selama berjam-jam telah menurunkan kinerja mereka. Mereka menyadari bahwa bahkan dengan pelacak, akan sangat sulit untuk menemukan semua bendera yang dibutuhkan dalam 5 hari ke depan. Hari ini hampir berakhir dan mereka masih hanya punya 1 bendera. Setelah beberapa saat, tim mencapai tujuan dan berpisah lagi untuk melakukan pencarian. Tak lama kemudian, Lexi berhasil menemukan bendera yang tersembunyi di antara 2 batu yang ditutupi lumut. Untungnya, warna bendera yang mencolok di lingkungan sekitar memudahkannya untuk menemukannya bahkan saat sinar matahari yang surut tidak banyak membantu. Baiklah, sekian untuk hari ini, kata Felix sambil menatap matahari yang hendak terbit. Mereka memulai pencarian agak terlambat sehingga wajar saja jika diakhiri lebih awal. Dalam waktu singkat, mereka berhasil kembali ke kamp tanpa masalah. Bagaimanapun, mereka mungkin telah berjalan lebih dari 10 km, tetapi mereka tidak pernah keluar dari wilayah 5 km itu. Mereka sekadar berjalan-jalan di sekitar perkemahan dan memastikan menandai jalur mereka seandainya tersesat. Setelah menyadari bahwa perkemahan itu sama seperti saat mereka meninggalkannya, Felix menyalakan penglihatan inframerahnya untuk membatasi dan melakukan pengintaian cepat. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa yang ada di dalam sekopnya hanyalah hewan liar. Besok kita akan menuju ke arah yang berbeda saat fajar menyingsing. Felix mematikan penglihatan inframerahnya dan duduk di tempat biasanya. Jika kita tidak berhasil mendapatkan setidaknya 4 bendera lagi dalam 2 hari ke depan, kita akan langsung memburu tim yang memiliki bendera terbanyak. Melakukan hal itu sebenarnya 100 kali lebih baik daripada mencarinya sendiri. Karena tim yang memiliki pelacak akan mendapatkan 2 bendera atau 3 bendera dalam 3 hari tersebut. Semakin banyak hari yang berlalu, semakin tinggi peluang menemukan tim dengan banyak bendera. Namun, karena Felix bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini, tim harus bersiap menghadapi penyergapan dalam perjalanan dan perlawanan hebat dari tim yang menjadi target. Lebih buruk lagi, penghindaran total. Apakah kita akan menyembunyikan bendera kita sebelum bergerak? Usul Adam, menurutku lebih baik kita menggalinya jauh di bawah tanah sehingga bahkan jika seseorang dengan pelacak mengetahui lokasinya, dia tidak akan dapat menemukannya. Felix bahkan tidak perlu menanggapi karena Kenny menolak anggapan itu dengan tegas. Jika kita menggali keduanya di satu tempat, akan sangat jelas bahwa mereka berada jauh di dalam tanah. Jika kita menggalinya di lokasi yang berbeda, kita tidak akan punya waktu untuk kembali dan mulai mencarinya satu persatu. Lena melanjutkan dan membagikan pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Terlalu berisiko untuk menyimpan bendera jauh dari kita karena pelacak bisa rusak dalam pertempuran atau baterainya habis. Jika itu terjadi, kita bisa melupakan upaya untuk mendapatkannya kembali. Semua poinmu valid, tapi bagaimana kita akan menyergap tim lain jika bendera-bendera akan membocorkan kita? Kata Adam sambil tersenyum kecut. Mendengar itu semua orang terdiam karena masing-masing berusaha sekuat tenaga mencari solusi. Setelah beberapa detik, Olivia memiringkan kepalanya dengan bingung sambil bertanya, mengapa kita harus menyergap mereka? Dia menunjuk Felix, yang sedang menguap karena bosan, dan berkata, dengan kekuatan Felix, tidak bisakah kita mengalahkan mereka? Begitu yang lain mendengarnya, proses berpikir mereka terhenti. Mereka melihat kebingungan Olivia yang sebenarnya dan tiba-tiba merasa seperti mereka terlalu memikirkan segalanya. Olivia benar, mereka punya Felix, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia cukup kuat untuk menghadapi tim sendirian. Jadi kenapa sih mereka perlu menyergap siapapun?
Mereka benar-benar bisa begitu saja masuk ke perkemahan tim dan mengambil bendera mereka dengan paksa tanpa perlu khawatir tentang apapun. Dengan kekuatan Felix yang luar biasa, rencana canggih apapun tidak diperlukan sedikitpun. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahuinya. Felix menguap sekali lagi sebelum berdiri. Siapkan makan malam dan cobalah tidur lebih awal. Ia kemudian masuk jauh ke dalam hutan untuk buang air besar. Namun, sebelum melakukannya, ia memberi sinyal kepada pengawas agar ia dapat mengalihkan fokus pesawat nirawak itu ke tempat lain. Bagaimanapun, mereka butuh privasi untuk hal-hal seperti itu. Tampaknya beberapa penonton kecewa dengan pemandangan itu saat mereka mengungkapkan rasa frustrasi mereka dalam obrolan. Dasar orang mesum, Jana mengumpat mereka dalam hati sambil mengutarakan pandangannya kepada Mitchell tentang rencana berani tim AS. Atau dalam kasus ini, tidak punya rencana sama sekali. 3 hari sebelum kompetisi berakhir, 40 paket telah disebarkan di seluruh zona kompetisi, membuat setiap tim mendapat kesempatan untuk mendapatkan pelacak. Tentu saja, tidak ada satupun tim yang memutuskan untuk mundur dari pertarungan meskipun peluangnya tidak berpihak pada mereka. Tatapan mata saudara-saudara sebangsanya dan harapan-harapan yang dipikulkan di pundak mereka membuat hampir mustahil untuk tidur di tenda-tenda mereka dengan tenang ketika mereka tidak memiliki satupun bendera dalam kepemilikan mereka. Hal ini mengakibatkan perang yang berkecamuk untuk setiap paket dan bendera yang berwawasan. Mereka yang berhasil mendapatkan pelacak langsung mulai berburu bendera tanpa peduli dengan istirahat atau memiliki perkemahan tetap. Sementara itu, mereka yang gagal mendapatkannya tetapi masih bertahan dalam kompetisi adalah yang paling sulit. Lagi pula, mereka tidak berhasil mendapatkan batu energi darurat maupun pelacak. Berada dalam kondisi seperti itu membuat mereka hampir tidak mungkin untuk bersaing dan mendapatkan bendera. Sejak saat mereka bertemu dengan tim, hanya eliminasi yang menanti mereka. Akan tetapi, tim-tim yang tidak punya harapan seperti itu masih saja memberanikan diri keluar dari perkemahan mereka, memutuskan untuk mencoba dan menemukan bendera hanya dengan penglihatan saja sebagai pilihan terakhir. Lagi pula, mereka tidak akan kehilangan apapun. Paling tidak, mereka dapat menunjukkan kepada negaranya bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin. Felix dan yang lainnya telah bertemu dengan beberapa tim tersebut selama perjalanan mereka mencari bendera tersebut. Karena mereka tidak berguna dalam kompetisi, Felix tidak mau repot-repot membuang energi untuk menghadapi mereka. Ditambah lagi, waktu mereka sudah sempit dan mereka masih kehilangan 7 bendera. Benar saja, mereka hanya berhasil menemukan 1 bendera dalam 2 hari terakhir meskipun mereka telah memperluas perimeter pencarian hingga 10 km. Sekarang, mereka sudah menyerah untuk mencoba menemukan mereka secara manual dan berharap bertemu dengan tim lain yang memiliki pelacak untuk merampok mereka. Sejauh ini, mereka telah bergerak selama 9 jam penuh, berjalan lurus ke utara tanpa henti. Mereka tidak berniat untuk kembali ke tempat berkemah mereka. Di dalam suite hotel, tempat Felix dan yang lainnya menginap sebelumnya, Sarah, Isabella, Dale, dan George saat ini sedang menonton siaran langsung bersama. Amelia tidak mau repot-repot berkumpul dengan tim setelah pertemuan itu. Mereka benar-benar sial. Sarah mendesah frustrasi saat melihat Felix dan yang lainnya berhenti untuk istirahat sebentar. Bukan keberuntungan yang memengaruhi peluang mereka bertemu dengan pemegang bendera, melainkan kewaspadaan para kapten dengan pelacak. George menggelengkan kepalanya sambil menjelaskan, mereka tidak bodoh untuk tetap di tempat setelah melihat tim kita maju ke arah mereka dengan percaya diri sambil membawa 3 bendera. Dia menatap Sarah dan mengingatkannya, apakah kamu lupa apa yang aku sarankan agar kalian lakukan setelah mengamankan 5 bendera? Sarah berpikir sejenak sebelum berseru, kamu bilang kita harus menghindari tim lain dengan cara apapun dan hanya fokus melindungi bendera kita sampai kompetisi berakhir. George menganggukkan kepalanya dan berkata, benar sekali. Saya yakin dengan kekuatan tim kita, mengamankan 5 bendera seharusnya menjadi tujuan yang optimal. Di sisi lain, tim lain pasti mendapat perintah untuk bermain aman setelah hanya mendapatkan 2 bendera atau bahkan 1. Dale menyela dengan kaget, bukankah itu berarti tim kita sama sekali tidak punya cara untuk menghubungi mereka? Dia memahami bahwa ketika kedua tim mengaktifkan pelacak, mereka dapat saling melihat dari jarak 1 km. Ini menandakan bahwa Felix dan yang lainnya tidak punya cara untuk mendekati tim lain, yang merasa puas hanya dengan 1 atau 2 bendera. Untuk tim-tim itu, aku meragukannya. Tapi,
George menambahkan hologram lain yang memperlihatkan aliran tim Brasil dan berkata, jika mereka terus bergerak maju, mereka akan segera bertemu dengan tim Brasil, dan sama sekali tidak mungkin Maria akan memerintahkan mundur. Dia menyeringai, timnya juga hanya memiliki 3 bendera dan dia sama putus asanya seperti tim kita untuk mendapatkan lebih banyak bendera. Melihat tim Brasil melangkah ke selatan dengan rasa frustrasi yang jelas tergambar di wajahnya, Sarah terkikik sambil menutup mulutnya. Dia tahu bahwa saat pelacak mereka menemukan 3 bendera milik Felix, mereka tidak akan ragu untuk menyerbunya. Ini persis apa yang ingin dia lihat. 5 menit kemudian, ayo terus bergerak. Felix meneguk sedikit air dari botol dan berdiri lagi. Ia meletakkan botol di saku samping ransel dan menyalakan pelacak. Sementara mayoritas tim terpaksa tetap menyalakannya untuk menghindari penyergapan, Felix hanya menggunakannya saat bergerak. Karena itu, ia cukup terkejut ketika melihat 3 titik merah bergerak cepat ke arah mereka. Jarak antara mereka hanya 700 meter dan terus menyusut dengan cepat. Felix yang terdiam, menunjukkan pelacak itu kepada teman-temannya dan berkata, 3 sekaligus, siapa yang salat waktu istirahat kita? Tepat saat Johnson ingin berseru kegirangan, semua orang langsung melotot padanya. Cek, aku tak mungkin membawa sial juga. Dia mendecak lidahnya karena jengkel melihat reaksi mereka yang berlebihan. Baiklah, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Felix melepas ranselnya dan melemparkannya ke atas pohon. Yang lainnya melakukan hal yang sama karena mereka tidak bisa bertarung dengan ransel yang menahan mereka. Ditambah lagi, bendera harus dijauhkan dari pertempuran. Ayo pergi, kita akan bertemu mereka di tengah jalan. Felix memerintahkan sambil melesat maju dengan penglihatan inframerahnya, menunjukkan 10 aura humanoid yang mendekat. Dia tahu bahwa lebih baik tetap tinggal dan mencoba melakukan penyergapan balik, tetapi dia tidak ingin pertempuran terjadi di dekat ranselnya. Rencana, tanya Kenny sambil berlari ke sampingnya. Formasi B. Felix tersenyum tipis, kali ini aku yang menjadi garda terdepan. Mendengar itu, Nuh dan Nathan menganggukkan kepala mereka lalu kembali ke dalam formasi, menjadikan Felix sebagai pemimpinnya. Kali ini, mereka akan menjaga gadis-gadis itu. Sementara itu, Kenny dan Walton berpisah dari tim. Satu orang naik ke atas dan yang lain memasuki mode silumannya. Johnson tidak berencana untuk pergi kemanapun karena ia tidak mampu membuang-buang energinya pada kabut yang tidak perlu. Setelah sekitar 1 menit, Felix menyadari Maria dan rekan satu timnya dari jarak ratusan meter bahkan tanpa memerlukan penglihatan inframerahnya. Dia dapat melihat dengan jelas keresahan dan ekspresi khawatir mereka saat mereka berlari ke arahnya. Ia menduga mereka terkejut oleh fakta bahwa 3 titik merah di pelacak mereka tidak bergerak sedikit pun. Jelas saja Felix meninggalkan bendera-bendera itu di dalam tasnya karena pertempuran tidak akan berlangsung lama dan dia tidak melihat adanya bloodliners lain di area tersebut selain tim Brasil. Kita selesaikan saja ini, pikir Felix dalam hati saat dia mengaktifkan kemampuan morphnya di tengah sprint. Kali ini tidak ada awan debu yang menyembunyikan perubahan Felix. Dengan demikian, para pemirsa bergembira melihat kulit wajah Felix berubah menjadi hijau tua sementara 2 taring mulai tumbuh di bibir atasnya. Karena ia berpakaian lengkap, mereka hanya dapat melihat mukanya mulai retak menjadi beberapa garis yang saling terhubung dalam formasi persegi yang indah. Saat proses ini berakhir, Felix mengangkat kepalanya untuk memeriksa Walton dan sinar matahari tidak dapat tidak memantul di wajahnya. Walton, jangan biarkan mereka melihatmu, kata Felix dengan tenang. Baiklah, Walton memperlambat lajunya dan menurunkan ketinggian pendakiannya hingga 10 meter. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa seorang anggota tim Brasil telah melihat Walton dengan matanya yang tajam dan memberitahu Maria tentang hal itu. Begitu dia menerima informasi itu, dia tersenyum main-main sambil melambaikan tangannya ke segala arah, sehingga menciptakan aliran kabut merah muda di area tersebut. Melihat hal itu, rekan satu timnya tidak memerlukan perintahnya untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Mereka dengan cepat terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengaktifkan kemampuan morphing mereka dan berdiri di belakang. Kelompok kedua mendekati Maria dan secara mengejutkan memberinya 2 perisai. Yang satu berbentuk bulat dan berwarna putih susu, sedangkan yang satu lagi berupa penghalang merah yang menempel di kulit dan berkibar mengikuti lekuk tubuhnya. Anggota tim lainnya berdiri di depan para bloodliner yang telah berubah wujud sambil mengaktifkan kemampuan elemen yang siap ditembakkan.
Formasi mereka tidak bisa lebih aneh lagi karena Maria dan para penyangga sebenarnya berdiri di garis depan sementara para prajurit garis depan ada di belakang. Mitchell, yang sedang menonton siaran langsung berhasil, merasa bingung dengan formasi mereka. Bahkan formasi tim Waltonnya dari turnamen nasional tidak seberani ini menempatkan kapten dan para penyangga di posisi garis depan. Namun, setelah mendengar komentator berhasil menjelaskan alasan formasi tersebut kepada pemirsa pendatang baru, Mitchell tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap melihat betapa mengerikannya hal itu. Ternyata energi merah muda itu adalah kemampuan aktifnya Enchantment Field Asteris, yang masih dalam proses penyebaran. Ketika menutupi area puluhan meter di sekitarnya, bunga-bunga merah muda akan terwujud dan mulai memancarkan gelombang mental yang tak terlihat. Ombak itu akan membuat para lelaki normal yang terkena ombak itu terpesona dengan kecantikan Maria dan kedua gadis lain yang berdiri di sampingnya. Sejauh ini, perangkap ini berhasil 100% pada semua pria yang ditemui Maria. Satu-satunya kelemahannya adalah ketidakefektifannya pada siapapun yang tidak tertarik secara seksual pada wanita, dan hambatan mental. Setelah Mitchell menerima informasi ini, ia segera beralih ke aliran Amerika dan menyampaikannya semampunya sambil memperhatikan kabut merah muda yang diserap oleh setiap pohon, batu, kerikil, dan daun. Tak ada yang luput dari kontaminasinya. Namun, Maria segera menjentikkan jarinya dan membuat kabut merah muda itu menghilang karena dia tidak ingin membuat para pendatang baru khawatir. Ini membuat hutan tampak persis seperti sebelumnya, tidak tersentuh atau tercemar. Mangsa malang mana yang punya bendera sebanyak itu? Gumamnya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya pelan pada siku, menunggu dengan sabar kedatangan Felix dan yang lainnya. Karena jarak di antara mereka tidak begitu jauh, Maria berhasil melihat Felix berlari ke arahnya sambil diikuti ketat oleh rekan-rekannya. Begitu melihat penampilannya yang mengerikan, firasatnya berteriak padanya untuk mundur secepat mungkin. Namun, dia hanya mengambil napas dalam-dalam untuk menghilangkan perasaan tersebut dan fokus pada Felix dan yang lainnya, yang berdiri tepat 40 meter dari timnya. Melihat kabut merah mudanya yang baru saja menutupi ketinggian 25 meter, dia tahu bahwa permainan mereka sudah berakhir. Jika mereka menunggu, kabut akan mencapai mereka pada akhirnya. Jika mereka melangkah maju, itulah yang diharapkan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah mundurnya mereka setelah melihat formasi timnya. Saat dia menilai mereka juga mulai memeriksanya dan formasi aneh yang dimiliki timnya. Siapa yang bertugas mengintai anggota tim Brasil di kamp persiapan? Tanya Adam sambil mengeluarkan batu cair dari atas kepalanya. Itu ada padaku. Lixi mengangkat tangannya dan berkata, aku hanya ingat kemampuan kapten mereka, dan dia hanya menunjukkan dua kemampuan aktif di turnamen Brasil. Satu disebut Enchantment Field dan yang lainnya Illusive Suggestion. Lexi segera melanjutkan dengan menjelaskan dengan lebih cepat efek setiap kemampuan dan bagaimana Maria menerapkannya demi keuntungannya. Setelah mendengarkannya, mereka menyadari bahwa medan pesona itu sudah terbentang dan mungkin menyebar ke arah mereka tanpa sepengetahuan mereka. Akan tetapi, saat mereka hendak mundur selangkah, mereka melihat Felix melangkah maju dengan acuh tak acuh. Mereka tidak tahu apakah kemampuan semi-morfologinya akan memberikan perlawanan yang dibutuhkan terhadap kemampuannya. Namun dari pendekatan Felix yang penuh percaya diri mereka berasumsi bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Mereka tidak berani bergerak bersamanya karena sebagian besar anggota tim adalah laki-laki dan anak perempuan sebagian besar adalah pendukung. Mereka tidak memiliki hambatan mental. Jadi, Lena hanya menempelkan gelembung air padanya dan mereka membiarkannya menangani situasi tersebut. Kapten Felix. Tiba-tiba, Maria meletakkan telapak tangannya di pipinya sambil berseru dengan senyum ceria, apakah itu kemampuan morphing? Kau tampak sangat gagah. Aku tidak bisa berkata yang sama padamu. Felix terkekeh sambil menatap wajah pucat gadis itu, yang riasannya telah hilang sepenuhnya setelah menghabiskan berhari-hari di hutan. Fes, apa dia harus berkata brengsek setiap kali berbicara? Maria mungkin mengumpat dalam hatinya, tetapi di luar, dia tertawa kecil sambil melambaikan tangannya ke arah Felix. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu jika kamu sudah sejauh itu? Dia memberi isyarat dengan jarinya agar dia mendekat sambil tersenyum menawan, mendekatlah untuk melihat lebih jelas. Aku akan menerima tawaranmu. Felix tersenyum tipis sambil terus berjalan ke arahnya. 35 meter, 32 meter, 26 meter. Kena kamu. Maria menyeringai kegirangan saat melihat gelombang merah muda melewati penghalang dan menyerang kepala Felix.
Akan tetapi, alih-alih terpaku dengan ekspresi bingung sebagaimana mestinya, Felix hanya terus berjalan maju tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Akan tetapi, Maria tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir karena ia percaya bahwa untuk seorang bloodliner kuat seperti Felix, ia memerlukan beberapa detik lagi agar efeknya bisa terasa. Namun, detik demi detik berlalu dan tidak banyak yang berubah kecuali jarak yang dijembatani secara perlahan. Maria mulai merasa ada yang tidak beres tetapi dia masih percaya pada kemampuannya yang tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Wajar saja kalau dia butuh lebih banyak detik daripada yang lain. Dia memang bloodliner legendaris. Dia sampai pada kesimpulan yang kuat dan cukup logis. Namun apakah itu mengubah apapun? Tidak, langkah Felix tidak melambat sedetik pun dan saat dia mencapai jarak 10 meter, Maria mulai kehilangan ketenangannya. Tidak mungkin. Dia tidak tahu mengapa kemampuannya itu menurun dan dia tidak berniat untuk tetap berada di posisinya sampai dia menemukan jawabannya. Felix sudah terlalu dekat dan tanpa medan pesonanya, dia sama tidak bergunanya dengan penyembuh tanpa tim. Celakanya, saat dia mengedipkan matanya dia mendapati Felix hanya berjarak 1 inci dari wajahnya. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan menghadapi serangan mendadak seperti itu. Bahkan dalam mimpinya yang terliar pun dia tidak akan pernah mengira bahwa kecepatan Felix begitu dahsyat hingga dia dapat menempuh jarak 10 meter hanya dalam sekejap mata. Dia bukan satu-satunya yang terkejut karena seringai percaya diri tersembunyi di wajah rekan satu timnya membekuk kaku saat mereka terus melihat Felix meletakkan tangannya di dagu Maria sebelum menoleh ke kiri dan kanan. Bingung dan agak takut, Maria tidak bergerak karena dia membiarkan Felix melakukan apa yang dia mau. Namun, Felix tidak punya motif kotor. Dia hanya mengamati wajahnya sebelum dengan acuh tak acuh menyampaikan keputusannya, "Kamu perlu merawat kulitmu lebih sering." Maria yang sudah kembali waras, menyentuh pipinya dan berkata dengan ekspresi malu, "Aku akan menuruti saran saudara Felix." Saat dia berkata demikian, perintah yang dia kirimkan kepada rekan satu timnya sangat brutal, "Kita butuh pengalih perhatian untuk mundur. Bombardir kami berdua dengan kemampuan elemen." Rencananya mungkin terdengar gila tetapi rekan satu timnya tidak ragu untuk mengeluarkan kemampuan mereka karena mereka tahu bahwa dua perisainya cukup untuk melindunginya. Wus! Wus, bosan? Felix melirik serangan yang akan datang dan meletakkan tangannya di bahu Maria. Hanya itu yang diperlukan agar rencana Maria untuk melarikan diri menggunakan serangan itu menguap begitu saja. Dia merasa seakan-akan ditanamkan ke dalam tanah, tidak mampu mencondongkan tubuh ke belakang atau ke depan. Sebelum ketakutan baru muncul, serangan telah tiba. Ledakan-ledakan, keempatnya tidak luput dari serangan kemampuan elemen tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah setelah debu mereda, kedua support tersebut telah kembali ke rekan satu tim mereka sementara kedua perisai mereka hancur total. Sementara itu, Felix dan Maria tidak beranjak dari tempat mereka. "Kurasa kau tidak menghargai saranku." Felix menyingkirkan tanah dari bahu Maria seperti orang yang peduli, tetapi kata-kata yang keluar dari bibirnya hanyalah, "Jika kau tidak ingin dipukuli, berikan aku bendera dan pelacakmu." Walaupun Felix telah melepaskan tangannya dari bahu Maria, Maria tidak berani mencoba melarikan diri karena dia melihat Felix sudah selesai bercanda dengannya setelah serangan itu. Dia tidak ingin menguji kesabarannya, kalau-kalau dia akan menabrak pohon. Pemandangan sisiknya yang berwarna hijau tua dan tidak rusak sudah cukup untuk membuatnya menyadari bahwa kekuatannya terlalu abnormal. Namun, dia masih belum berencana untuk menyerah karena dia memohon dengan nada memelas, "Jika aku memberikannya padamu, bisakah kita pergi? Aku janji kita tidak akan bertemu lagi." Felix menatap mata palsunya yang berkaca-kaca dan tersenyum hangat, "Kau hanya punya dua pilihan, serahkan saja atas kemauanmu sendiri dan nyatakan penyerahan dirimu, atau aku akan mengambilnya dari ranselmu dan menghajarmu nanti." "Kau punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan," kata Felix sebelum mulai menghitung dengan sungguh-sungguh, membuat bulu kuduk Maria merinding. Begitu dia mendengarnya mengatakan 1, dia mengutuknya keras-keras sambil menyuarakan penyerahan dirinya kepada sang ratu. Melihatnya ditandai dengan tanda X merah, Felix mengulurkan tangannya ke depan dan menunggunya membuka ranselnya dan memberikan apa yang diinginkannya. Setelah menaruhnya di tangan Slivia, dia mendengus kesal sambil mengumpat dalam hati, "Dasar bajingan. Aku harap kamu dirampok oleh tim Slivia." Tak terganggu, Felix berbalik dan berjalan kembali ke rekan satu timnya sambil menarik kembali kemampuan morphnya. Sementara pemirsa Amerika bersorak kepadanya atas kemenangan bersih tersebut,
pemirsa Brasil malah larut dalam obrolan. Mereka terus-terusan mengutuk dan menghinanya sehingga memaksa tim mereka tereliminasi sementara pelacak dan bendera mereka tetap dirampas. Jelas bahwa mereka tidak senang dengan keputusan Felix tidak seperti pemirsa Inggris. Nah, Felix tidak punya masalah dengan Brasil. Dia menyingkirkan Maria karena dia tidak menyukai kepribadiannya sedikitpun. Dia agak mirip Asna dan dia tidak ingin ada yang berkeliaran di dekatnya. Asan mengacungkan jari tengah ke langit setelah mendengar dia mengumpat secara tidak langsung dengan pikiran-pikiran itu. Setelah Felix berkumpul kembali dengan yang lain, tim langsung mengambil ransel mereka. Seperti dugaan Felix, ransel-ransel itu tidak tersentuh. Setelah memasukkan 3 bendera ke dalam ranselnya, ia melemparkan pelacak kedua ke Kenny dan berkata, "Cari bendera di sebelah barat. Jika kamu menemukan bendera yang tersembunyi, amankan dan bawa kembali. Jika kamu melihat tim yang membawa bendera, pastikan untuk memberitahu kami terlebih dahulu." Oke, Kenny langsung setuju, menyalakan pelacak dan mulai berlari ke arah barat. Mereka masih membutuhkan 4 bendera lagi dan hanya tersisa 3 hari. Lupakan itu, 2 hari dan beberapa jam. Saat itu sudah lewat tengah hari dan tim tidak berencana untuk melakukan pencarian pada malam hari. Mereka selalu berhenti pada pukul 5 sore karena mereka tidak sanggup berjalan lebih dari 12 jam tanpa henti. Artinya, mereka memiliki jadwal yang ketat untuk menemukan sisa bendera. Berdasarkan cara semua tim yang membawa bendera menghindarinya seperti wabah sebelumnya, mereka tahu bahwa menemukan sisa bendera akan sulit. Kecuali mereka berhasil beruntung masuk ke salah satu dari 10 tim teratas dalam kompetisi seperti tim Brasil. 4 jam kemudian, tim segera menghentikan pencarian mereka dan mendirikan kamp sementara untuk bermalam. Kenny sudah bergabung dengan tim setelah tidak menemukan bendera tersembunyi. Satu-satunya titik merah yang terlihat di radarnya adalah titik yang bergerak. Dia tidak mau repot-repot memberitahu yang lain tentang mereka karena saat Felix terlihat di radar mereka membawa 6 bendera, mereka tidak akan ragu untuk kabur. Untungnya dia tidak memberitahu mereka karena tim telah menghadapi situasi yang sama persis beberapa jam sebelumnya. Sekarang mereka duduk melingkari api unggun yang menyala, mencoba membuat rencana baru. Lagi pula, mengandalkan pertemuan dengan tim yang kuat untuk melakukan intimidasi bukanlah sebuah rencana. Aku akan menyarankannya lagi. Adam melemparkan ranting ke api yang menyala dan berkata, "Kita gali saja bendera-bendera itu jauh di bawah tanah. Sekarang kita punya 2 pelacak, kita tidak akan rugi kalau salah satunya rusak atau semacamnya." Kali ini tak seorang pun menolak rencananya karena kekhawatiran mereka terpecahkan setelah mendapatkan pelacak kedua. "Saya setuju." Lena, yang sebelumnya menolak rencana itu, mengangkat tangannya dan mendukung. "Saya yakin jika kita menggali ke-6 bendera dalam satu lubang, itu akan menimbulkan kesalahpahaman bahwa tim kita masih menyimpannya." "Benar sekali." Nathan terkekeh, siapa yang berani mendekati tim yang memiliki 6 bendera? Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju pada pemikiran itu. Di mata mereka, jika tim tersebut punya keberanian sebesar itu, mereka tidak akan kesulitan mencapainya. Artinya, mengubur bendera-bendera tersebut sebenarnya adalah langkah paling cerdas untuk dilakukan saat ini, terutama saat mereka hanya membutuhkan 4 bendera lagi untuk didapatkan. Saat tim sedang mengobrol dan mencoba membahas rincian rencana, Johnson tiba-tiba mengusulkan, "Teman-teman, bagaimana kalau kita berikan pelacak dan 6 bendera itu kepada Kenny?" Matanya berbinar saat berbicara, daripada mengubur bendera-bendera itu dan terus mengkhawatirkannya, mengapa kita tidak membuat Kenny terpisah dari tim dengan bendera-bendera itu dan pelacak? Dengan sifatnya yang tidak terlihat, tim yang tidak memiliki pelacak tidak akan dapat melihatnya dan tim yang memilikinya hanya akan melihat 6 bendera saat bergerak. Walton langsung berseru kaget, "Ya. Itu sebenarnya 100 kali lebih baik." Dia tahu bahwa dengan melakukan itu, Kenny akan memiliki area aman sejauh 1 kilometer tanpa ada seorang pun yang dapat menangkapnya. Tim dengan 1 atau 2 bendera akan menghindarinya dengan segala cara, mengira bahwa dia adalah seluruh tim yang sedang bergerak. Sementara itu, tim-tim kuat seperti tim Rusia atau tim Cina, Kenny akan melihat mereka di pinggiran radarnya. Ia hanya perlu menjaga jarak, seolah-olah mereka dihindari oleh semua orang. Dengan menambahkan kemampuan tembus pandangnya ke dalam campuran, dia akan menjadi bloodliner yang paling aman dalam kompetisi ini. Semua orang di tim menyadari manfaat dari rencana ini. Namun, Felix masih belum memberikan pendapatnya. Dan sebagai kapten, terserah padanya apakah akan mempertimbangkannya atau tidak.
Melihat Felix yang menguap bosan sambil menatap langit, mereka pun tak perlu bertanya lagi. Jelas bahwa dia tidak terganggu dengan rencana apapun yang mereka setujui. Selama rencana itu layak dilaksanakan. Tak lama kemudian, mereka kembali fokus ke rincian rencana, ikut campur di sana-sini untuk membuatnya agak sempurna dan benar-benar aman bagi Kenny. Bosan menatap kehampaan, Felix memutuskan untuk memasuki kesadarannya dan bermain beberapa putaran dengan Asna dan J.R. Mungander. Keesokan paginya pada pukul 6, tim sudah bangun dan siap berangkat setelah sarapan cepat. Karena anak-anak lelaki itu bergantian bertugas selama 2 jam untuk berpatroli di kamp dan menjaganya tetap aman, mereka tidak terlalu lelah saat bangun tidur. Setelah melihat Kenny telah menyelesaikan persiapannya, Felix menghampirinya dan mengeluarkan 6 bendera warna-warni dari tasnya. Tanpa ragu, Felix menyerahkannya kepada Kenny beserta 1 pelacak. Ia lalu menyuruhnya untuk tetap pada rencana dan kembali ke tempatnya. Beberapa detik kemudian, Johnson kembali dari balik semak-semak sambil menarik resleting celananya. Maaf atas keterlambatannya, dia meminta maaf sambil mengambil tasnya. Setelah melihat semua orang sudah siap, Felix memberi isyarat agar mereka bergerak dengan tangannya. Saat mereka berjalan mengejarnya, mereka semua menoleh ke arah Kenny yang tertinggal dan mendoakan dia agar berhasil dalam tugasnya. Mereka sudah memutuskan kemarin bahwa dia akan ditempatkan sejauh 1 kilometer dari mereka. Ini akan menempatkannya di radar Felix, memastikan bahwa dia selalu dalam jangkauan penglihatan. Dengan sistem pesan milik Ratu, mereka selalu dapat menyuruhnya berhenti saat mereka menyadari ada bendera bergerak yang memasuki radar mereka. Dengan cara ini, Kenny akan selalu berada di dekat tetapi tetap tidak memengaruhi metode penyergapan mereka. Setelah beberapa saat, mangsa pertama telah memperlihatkan dirinya di tepi radar Felix. Meski hanya sebuah bendera yang bergerak, tim menjadi sangat bersemangat karena mereka dapat melihat titik merah itu benar-benar menuju ke arah mereka. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka membawa 6 bendera. Felix segera memerintahkan dalam hatinya agar Kenny tidak mendekat. Ia lalu melempar ranselnya ke pohon terdekat seperti biasa dan berkata, "Bersiaplah untuk penyergapan." Tim segera mulai memanjat pohon seperti monyet, bahkan gerakan Olivia pun halus dan bersih. Mereka telah memanjat pohon selama beberapa waktu untuk membiasakan diri. Dalam waktu singkat, tim itu telah mencapai jangkauan optimal bagi Felix. Tanpa sedikit pun kesulitan, mereka dirawat dengan cara yang sangat bersih sehingga membuat para pemirsa Amerika terkesima. Felix benar-benar hanya menjentikkan jarinya dan menelan mereka semua dalam pilar racunnya yang berwarna merah darah. Mereka tidak memasang penghalang karena mereka tidak sanggup untuk terus-menerus memasangnya. Hal ini membuat hampir mustahil bagi mereka untuk lolos dari penyergapan Felix dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Adam pergi dan mengobrak-abrik ransel mereka untuk mencari makanan, batu energi, botol air, 1 bendera, dan pelacak. Tidak seorang pun terkejut saat menemukan pelacak tersebut karena mereka paham bahwa tim manapun yang memiliki bendera pada saat ini pasti memiliki pelacak. Karena mustahil untuk bertahan hidup dengan membawa bendera tanpa alat pelacak. Mereka yang berhasil menemukan bendera tanpa alat pelacak hanya akan disergap pada jam pertama bendera itu berada dalam kepemilikan mereka. Satu-satunya mekanisme pertahanan untuk ini adalah pelacak. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka tidak pernah berhasil menyergap tim yang membawa bendera sebelumnya. Untungnya, strategi Johnson terbukti cukup efektif dan tim bersemangat untuk memburu lebih banyak lagi. Siapa tahu mereka bisa menyelesaikan mendapatkan 10 bendera dan masih punya cukup waktu untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Hari terakhir kompetisi, pukul 12 siang. Bok, 10 mayat jatuh ke tanah dengan mata tertutup rapat. Pelakunya adalah 10 pilar merah yang sedang dalam proses hancur menjadi partikel. Felix menatap mayat-mayat itu dari atas pohon dengan ekspresi bosan. Timnya telah berhasil mengamankan 12 bendera kemarin. Ini memberi mereka waktu luang sekitar 36 jam untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena Felix tahu tentang sistem poin tersembunyi, ia mengusulkan untuk memburu tim tanpa bendera di jam-jam bebas tersebut. Dia jarang ikut dalam pertempuran karena dia ingin memberi tim lebih banyak kesempatan untuk bersinar. Terutama ketika pertempuran terakhir tentang bendera sebagian besar ditangani olehnya. Meski begitu, dia sesekali bertindak ketika tim sedang mengalami kesulitan. Seperti dalam pertempuran ini, jika mereka tidak khawatir menerima serangan balasan, mereka akan terus memburu tim lain dengan bendera. Lagi pula,
Mereka sudah memiliki 12 bendera, dan di mata dunia, tidak ada alasan bagi mereka untuk merampas kesempatan orang lain untuk masuk ke dalam tim bumi. Para peserta yang terhormat, tersisa 6 jam sebelum kompetisi berakhir. Pengumuman tiba-tiba bergema di seluruh hutan dari ratusan drone di udara. Pengumuman itu diulang 3 kali sebelum ketenangan hutan kembali lagi. Namun, Felix dan yang lainnya tidak terkejut karena pengumuman ini diulang setiap 3 jam pada hari terakhir. Mungkin itu didasarkan pada niat baik organisasi, tetapi itu hanya sekadar membuat tim yang tidak memiliki bendera stres. Mendengar bahwa hanya tersisa 6 jam, Olivia dan yang lainnya tidak dapat menahan senyum kegirangan saat membayangkan seluruh tim mereka berhasil masuk ke dalam tim penduduk bumi. Mereka seharusnya merasa gembira karena tidak ada satu tim pun yang berhasil mencapai hasil seperti yang diharapkan, yakni mengumpulkan 12 bendera. Penonton Amerika tidak bisa lebih bangga dan puas lagi dengan penampilan tim mereka. Terutama ketika tim Rusia hanya berhasil mengumpulkan 8 bendera setelah disebut-sebut selama sebulan sebagai tim terkuat di dunia. Meskipun beberapa orang agak kecewa karena tim mereka tidak bertemu dengan tim Rusia dan menginjak-injaknya seperti yang mereka lakukan terhadap tim lainnya, mereka tetap senang dengan perjalanan 7 hari itu. Kegembiraan mereka tidak diikuti oleh sebagian besar negara yang akhirnya tersingkir atau lebih buruk lagi, tetap berkompetisi tanpa satu pun bendera di tangan mereka. Saat ini, sebagian besar penonton dari negara-negara tersebut telah mematikan layanan streaming. Mereka terlalu kecewa untuk melanjutkan menonton. Fakta bahwa tidak ada satupun individu dari seluruh negara mereka yang berhasil masuk ke tim bumi sangat melukai harga diri mereka. Kalau saja mereka tahu bahwa bendera hanya punya peran kecil dalam mendapatkan tempat perwakilan, mereka tidak akan kehilangan harapan pada tim mereka. Sebaliknya, mereka akan menyemangati mereka untuk terus berjuang mati-matian. "Ayo kita lanjutkan perjalanan," kata Felix sambil berjalan melewati para junior yang pingsan dan tergeletak di tanah. Olivia mengeluarkan pelacak baru dari ranselnya dan menyalakannya. Hehe. Dia tak dapat menahan tawa setelah melihat beberapa titik merah bergerak ke segala arah secara acak. Dia tahu bahwa baterai pelacak mereka semua habis. Kalau bukan karena itu, mereka pasti sudah kabur saat melihat 12 titik bertumpuk di dekat mereka. Satu-satunya alasan dia masih menyimpan pelacak operasi adalah karena merampok tim kemarin, yang berhasil mendapatkan pelacak dari paket baru. Lagi pula, 10 paket tidak pernah berhenti jatuh setiap 24 jam. Namun, Felix dan yang lainnya tidak pernah berani mendekati satu pun paket bahkan jika paket itu mendarat di dekatnya. Mereka tidak berniat menempatkan diri di dekat puluhan tim, karena takut mereka akan mengabaikan paket tersebut dan mengalihkan agro mereka kepada tim tersebut setelah menyadari jumlah bendera yang mereka miliki. Untungnya, mereka selalu menemukan isi ulang energi dan makanan di ransel tim yang mereka buru. "Olivia, kemana?" tanya Felix dengan nada malas. "Tidak ada seorang pun di depan kita," Olivia memberitahu mereka. Setelah mendengar hal itu, tim terus bergerak maju tanpa ada niat untuk mengubah arah. Mereka terus berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya bertemu dengan tim yang tidak memiliki bendera. Kemudian, mereka berkelahi dengan para perampok itu, merampok barang-barang mereka hingga habis, dan melanjutkan perjalanan. Jam demi jam berlalu begitu saja. Matahari perlahan bergerak ke arah barat, menandakan berakhirnya kompetisi yang tak terelakkan. Saat ini, sebagian besar tim sudah menyerah karena tidak punya energi maupun keinginan untuk meneruskan pengejaran yang tidak ada gunanya ini. Di sisi lain, mereka yang memiliki 2 atau 3 bendera terlibat dalam perdebatan sengit tentang kepemilikan bendera tersebut. Kalau satu bendera saja sudah mudah untuk dihadapi karena sudah jelas kaptennya yang akan mengambilnya, tetapi bagaimana dengan 2 atau 3 bendera? Tak ada seorang pun yang mudah menyerah untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam tim bumi. Para instruktur tim tersebut tidak bodoh untuk tidak mengantisipasi hal ini. Itulah sebabnya mereka memutuskan urutannya setelah pertemuan. Kapten selalu menjadi yang pertama, dan tidak ada seorang pun yang berani mengeluh tentang hal itu karena itu adalah hak istimewa menjadi yang terkuat dalam tim. Namun, dari posisi kedua hingga ke-10, hal itu didasarkan pada undian atau pilihan pribadi instruktur. Agar tidak membuat yang lain merasa kesal setelah berusaha sekuat tenaga dan tidak mendapat apa-apa, para instruktur menjanjikan hadiah yang sangat menggiurkan bagi mereka yang tidak membawa bendera saat kembali. Pada saat itu, semua orang hanya dapat menganggukkan kepala tanda setuju pada pengaturan tersebut, tidak peduli apakah itu menguntungkan bagi mereka atau tidak.
Ditambah lagi, selalu ada kepercayaan diri yang membuat mereka percaya pada kekuatan dan keberuntungan mereka untuk mendapatkan bendera bagi diri mereka sendiri. Namun sekarang, setelah mencapai jam terakhir kompetisi, keyakinan itu sudah layu. Hal ini meninggalkan orang-orang jelek yang tidak ragu untuk kembali pada pengaturan dan mencoba mengambil bendera untuk diri mereka sendiri. Di mata mereka, timnas sudah terpecah belah saat 2-3 orang rekan setimnya mendapat bendera, sementara mereka hanya bisa melihat mereka menikmati hasil jerih payahnya. Siapa yang bisa mengerti bagaimana rasanya menjalani 7 hari penuh stres, terbangun tengah malam dalam keadaan ketakutan setengah mati kalau ada yang menyergap mereka. Siapa yang bisa mengerti harus bergerak sedikitnya 16 jam setiap hari agar mereka tidak tertangkap oleh pemburu tim seperti Felix? Siapa yang dapat memahami rasa sakit melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan hadiah partisipasi setelah mereka kembali ke negara asal? Hanya mereka yang bisa merasakan emosi tersebut. Beberapa orang tersenyum saat memberi selamat kepada rekan setimnya karena berhasil melaju ke babak berikutnya. Sementara mayoritas tidak begitu mementingkan diri sendiri dengan tersenyum pada orang lain dan membiarkan mereka bersikap seperti itu. Dengan demikian, drama pun muncul antar tim. Sebagian besar pemirsa Amerika sudah keluar dari siaran tim mereka setelah bosan menonton Felix dan yang lainnya menindas tim satu demi satu. Mereka saat ini tersebar di aliran negara lain menyaksikan perdebatan yang riuh. Para junior menahan diri untuk tidak membuat keributan dengan terlibat perkelahian, dan masih banyak lagi drama-drama menarik lainnya. Namun, sebagian besar dari mereka telah menyerbu aliran tim Rusia dan aliran tim Cina, yang juga berhadapan dengan adegan-adegan memalukan di bawah sorotan dunia. Bagaimanapun, yang satu memiliki 8 bendera dan yang lain memiliki 6. Sisanya yang tidak memiliki bendera pasti tidak akan tinggal diam. Terutama ketika mereka semua adalah elit yang bangga dengan negaranya. Di aliran Rusia, Slivia terlihat bersandar di pohon. Ia memusatkan seluruh perhatiannya pada pelacak yang dimatikan. Ia terus menekannya di bagian belakang dan menekan tombol nyalakan berulang kali. Sayang, tidak ada respons. Layarnya masih hitam. Pemandangan itu akan terlihat biasa saja jika saja rekan setimnya tidak mengamuk sambil dipeluk oleh 2 anak laki-laki di dekatnya. Akulah yang menyembuhkan pantat kalian kembali ke bentuk puncak dalam setiap pertarungan sialan itu. Itu aku. Seorang pria dengan kuncir kuda panjang terus berteriak sambil menyodok dadanya dengan kasar. Akulah yang paling banyak bekerja dan aku juga pantas mendapatkan bendera. Aku tidak peduli dengan rencana sebelumnya. Sebelum yang lain sempat membantah, lelaki berkuncir kuda itu menunjuk ke arah gadis yang sedang duduk di pojok, dan terus mengamuk. Belka sama sekali tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, namun dia mendapatkan bendera karena keberuntungan. Bagaimana ini bisa adil? Tolong, seseorang tolong beritahu aku di dunia mana ini adil. Beberapa rekan setim terdiam setelah mendengar hal itu. Meskipun mereka telah mendapatkan bendera mereka masih bersimpati dengan penyembuh mereka dan memahami rasa frustrasinya. Mereka tahu bahwa dia benar sekali. Sebagai satu-satunya penyembuh dalam tim, dia memang menunjukkan kinerja yang patut dipuji dibandingkan dengan beberapa dari mereka. Namun, berdasarkan kesepakatan yang dibuat, ia akhirnya mengambil undian terakhir. Ini berarti kecuali tim tersebut menemukan 2 bendera lagi, ia akan benar-benar sial. Saat ini, dia mungkin terlihat seperti sedang melampiaskan kekesalannya tetapi dia mencoba memengaruhi Slivia agar memberinya bendera, bukan Belka. Dia tahu bahwa sebagai kapten, dia masih bisa mengabaikan pengaturan dan mengambil keputusan sendiri untuk memberikan bendera kepada yang layak. Akan tetapi, Slivia tidak pernah mau repot-repot menanggapi argumen mereka sejak awal. Dia hanya menekan tombol nyalakan pelacak itu berulang-ulang, berharap alat itu akan menyala sebentar saja. Hanya itu yang ia butuhkan dan inginkan. Dia mengerti bahwa kompetisi itu mungkin telah mencapai tahap terakhir tetapi hal itu juga memberi mereka 2 kesempatan yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Pertama, sebagian besar pelacak pasti kehabisan baterai, yang membuat tim tidak berdaya terhadap kemajuan tim mereka. Kedua, dia memahami bahwa mayoritas tim menghadapi situasi yang sama dengan mereka. Ini akan menurunkan kewaspadaan mereka seminimal mungkin, sehingga memungkinkan timnya melakukan penyergapan dengan cepat dan berhasil. Sayangnya, baterai pelacak itu benar-benar mati. Pada akhirnya, dia menyerah setelah menyadari bahwa waktunya hampir habis. Bagaimana denganku? Aku juga mengurusmu.
Cukup, Sylvia menatap mereka dengan dingin dan berkata, jangan buang-buang waktu kami dengan pertengkaran yang tidak perlu. Tetapi, jangan membuatku mengulangi perkataanku. Tabib itu segera menelan kembali perkataannya setelah melihat Sylvia menyipitkan matanya dengan berbahaya ke arahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbicara dengan Sylvia karena baik dia maupun keluarga bisnisnya tidak mampu menanggung akibat menyinggung putri tunggal Presiden Rusia. Astaga, dia diminta secara khusus oleh keluarganya untuk membangun hubungan dekat dengan Sylvia atau tetap bersikap alami. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia berusaha sebaik mungkin untuk menapaki dua garis tipis itu. Dia tidak ingin merusak segalanya di garis finish. Karena itu, dia memendam rasa frustrasinya dalam-dalam dan tidak mengungkit masalah bendera lagi. Aku akan mencoba lagi untuk mengintai dari udara. Dia memberitahu mereka dengan dingin, kalian sebaiknya bersikap baik saat aku pergi. Segera setelah itu, Sylvia berjalan beberapa meter menjauh dari pohon dan membentangkan sayapnya yang menyerupai kupu-kupu abu-abu lebar-lebar. Beberapa pemirsa Amerika terpesona dengan ukuran sayapnya yang besar, yang membentang sedikitnya 1,5 meter di setiap sisinya. Namun, mereka paling terpengaruh oleh gambar yang memukau berupa dua lingkaran biru di tengah setiap sayap, yang memiliki puluhan garis biru yang berasal darinya. Garis-garis itu menyebar ke seluruh sayap, menciptakan desain mempesona yang hanya bisa diciptakan oleh alam. Suara mendesing, sayang, pesona mereka terusik setelah sayap-sayap itu mulai berkibar cepat, mengangkat Sylvia ke udara. Setelah mencapai 100 meter atau lebih, dia memilih arah dan dengan cepat terbang ke arah itu. Melihat hal itu, pengawas yang bertanggung jawab atas tim Rusia memerintahkan salah satu drone untuk mengikutinya dari dekat. Pemirsa yang tertarik menontonnya hanya beralih ke drone kedua. Saat mereka melakukannya, mereka melihat Sylvia terbang perlahan sambil menyipitkan matanya ke arah hutan, mengamati segalanya seperti radar. Tidak butuh waktu beberapa menit pun baginya untuk menyadari ada sekelompok orang yang berjalan sambil berdebat dengan nada tertahan seperti mereka berada di dalam ruangan tertutup. Akan tetapi, saat dia memperhatikan mereka, mereka juga tidak melewatkan melihatnya terbang di atas kepala mereka. Lari, takut setengah mati, tak seorang pun peduli untuk bertengkar lebih jauh saat mereka berlari ke arah yang berlawanan dengan Sylvia. Mereka tidak tahu apakah timnya sudah dekat atau tidak, dan mereka tidak berencana tinggal untuk mencari tahu. Melihat hal itu, Sylvia hanya menghela nafas dan meneruskan perjalanan ke panduannya. Dia sudah tahu bahwa dengan menggunakan sayapnya, ada peluang sangat kecil untuk menemukan tim tanpa terlihat pertama kali. Dalam sebagian besar kasus, dia sebenarnya sudah terlihat sebelumnya karena hutan agak menyembunyikan tim tetapi juga memungkinkan mereka untuk melihat langit dengan jelas. Begitu dia ketahuan, semua tim langsung lari tanpa bertanya. Tim Sylvia tidak dapat mengejar karena jarak di antara mereka sangat jauh. Kalau saja hasilnya tidak memuaskan, Sylvia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan pelacak. Dia tahu bahwa pengintaiannya bahkan tidak 1% efektif dibandingkan dengan mengandalkan pelacak. Sekarang, dia hanya terbang seperti kupu-kupu tanpa kepala, membuat tim-tim ketakutan. Tepat saat dia berencana kembali ke timnya setelah hasil tragis itu, telinganya mendengar suara ledakan samar yang datang dari sisi kirinya. Pertempuran yang sedang berlangsung. Dengan harapan yang kembali, Sylvia dengan cepat terbang ke arah itu. Benar saja, dia melihat dua tim saling bertukar kemampuan elemen sementara para penyerang garis depan saling beradu kemampuan dari dekat. Saat matanya tertuju pada Adam yang menggunakan kemampuan berbasis lava dan Noah yang menghancurkan lengan musuhnya hingga menjadi pasta dengan gada esnya, dia langsung mengernyitkan alisnya karena khawatir. Ia tahu bahwa tim AS bukan target yang mudah untuk dihadapi dan ia tidak terlalu sombong untuk percaya bahwa timnya dapat menghancurkan mereka seperti yang telah mereka lakukan terhadap mayoritas tim. Namun, dia menyadari bahwa pilihannya terbatas. Entah dia mengambil keuntungan dari pertempuran mereka dan segera kembali untuk membawa timnya ke sini, atau dia bisa menyerah pada dua bendera lainnya. Kalau dia sampai melakukan itu, lebih baik dia menguatkan diri dan menyaksikan rekan-rekannya saling mencaci dengan kata-kata kasar akibat kegagalannya mengamankan bendera untuk masing-masing anggota. Sylvia tidak akan menyerah pada kesempatan yang diberikan surga ini meskipun dia tahu pertarungannya tidak akan mudah. Dia melirik pertarungan itu sekali lagi dan segera pergi. Semakin cepat mereka sampai di sini, semakin besar peluang mereka untuk menyergap tim AS. Sementara itu,
Pemirsa Amerika sudah kembali ke siaran tim mereka dan menyampaikan informasi tersebut dalam obrolan. Semua orang terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pertempuran yang akan datang. Ada yang sangat gembira dan ada yang merasa khawatir terhadap tim. Ini adalah serangan mendadak dari tim Rusia di 30 menit terakhir kompetisi. Jika terjadi kesalahan, tidak ada jalan kembali lagi. Sementara itu, di atas pohon pinus, Felix tengah menyenandungkan sebuah lagu sambil membersihkan ekornya dari tanah. Setelah semuanya bersih dan mengembang, ia memerintahkannya untuk mengibaskan dan menghilangkan debu. Tanpa diduga, ekornya melakukannya dengan patuh. Felix sekarang sudah bisa mengendalikan ekornya, dan dia tidak perlu khawatir lagi kalau ekornya akan menimbulkan masalah. Namun, ia masih kesulitan memanfaatkan kekuatan mengerikan yang disembunyikannya. Ia tahu bahwa hanya dengan mempelajari teknik ekor yang tepat, ia akan mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Konsep yang sama berlaku untuk tinju atau kaki. Pukulan yang dilakukan oleh petinju profesional tidak sama dengan pukulan yang dilakukan oleh orang awam. Meskipun beratnya sama, aku mungkin harus mengambil beberapa kursus di UVR. Felix berpikir dalam-dalam sambil menggaruk dagunya. Dia yakin bahwa menghabiskan beberapa jam sehari di sekolah UVR yang didirikan khusus untuk mengajarkan teknik ekor akan menjadi pilihan terbaik baginya saat ini. Dia benar-benar bisa membeli teknik dan mempelajarinya sendiri. Namun, pengalamannya tidak akan pernah sama dengan yang diajarkan secara langsung oleh seorang profesional. Felix telah merasakan manfaat kursus tersebut di kehidupan sebelumnya saat ia memiliki ekor ular. Saat itu ekornya hanya berguna untuk membuat suara gemeretak. Jangan sebut ekor emasnya, yang saat itu merupakan bagian terkuat tubuhnya. Haruskah saya memilih sekolah di Ivy League? Ledakan, sialan, Felix mengumpat sambil mencengkeram erat dahan pohon yang bergetar itu, seakan-akan pohon itu sedang mengalami gempa bumi. Tak lama kemudian, guncangan berhenti dan suasana damai kembali. Felix yang kesal melihat ke bawah dan melihat kawah yang terbakar di samping pohonnya. Kawah itu masih mengeluarkan asap. Bajingan mana yang melempar itu? Felix bertanya keras sambil menyipitkan matanya melihat pertarungan yang sedang berlangsung. Itu dia, Olivia yang berada paling dekat dengan pohon. Felix tak ragu menunjuk seorang pria dengan potongan rambut mohawk pelangi. Ahem, lebih baik kau jaga dia. Melihat dia cukup jauh dan bahkan dilindungi oleh penghalang, amarah Felix pun teredam oleh kemalasannya. Dia hanya ingin bersantai sampai 30 menit terakhir kompetisi berlalu. Sayang, itu tampaknya terlalu banyak untuk diminta karena saat Felix mengaktifkan penglihatan inframerahnya hingga batas maksimal untuk pengintaian cepat, dia melihat 10 aura humanoid berlari ke arahnya seolah hidup mereka dipertaruhkan. Mereka hanya berjarak setengah kilometer dan masih menjembatani jarak tersebut. Tidak bisakah seseorang menyikat ekornya dengan tenang akhir-akhir ini? Felix mendesah sambil melompat turun dari pohon. Ia kemudian menghampiri Olivia yang sedang melipat tangannya sambil menyembuhkan Nathan. Ia berdiri di sampingnya dan menyaksikan pertempuran itu sejenak. Setelah menyadari mereka baik-baik saja meskipun mereka merindukannya, dia menganggukkan kepalanya dan membuka ransel Olivia dari belakang. Felix, Olivia memiringkan kepalanya dengan bingung setelah melihatnya mengacak-acak barang-barangnya. Fokus saja pada pertarunganmu, kata Felix sambil mengeluarkan pelacak. Setelah mengerti apa yang ingin dia lakukan, Olivia berhenti memikirkan dia. Sebanyak itu, saat Felix menyalakan pelacak, alisnya terangkat karena terkejut saat melihat 8 titik merah mendekati timnya dari belakang. Yah, aku akan dikutuk. Felix terkekeh sambil meletakkan kembali pelacak itu ke dalam ransel Olivia. Ia kemudian mulai berjalan menuju aura merah yang mendekat dengan kedua tangan di saku. Dia lebih suka bertemu dengan mereka di tengah jalan untuk menghindari Olivia dan yang lainnya terpengaruh oleh kemampuan mereka. Setelah mendengar langkah kaki Felix semakin menjauh, Olivia berbalik dan melihatnya berjalan terhuyung-huyung di semak-semak. Ia mengerutkan bibirnya dan berbalik, mengira Felix akan pergi ke alam. Setelah menoleh dan melihat bahwa ia bergeser cukup jauh dari timnya, Felix memanjat pohon sambil memasuki wujud setengahnya. Matanya terpaku pada 10 aura merah yang tidak jauh darinya. Ketika dia melihat aura-aura itu berada dalam pandangannya, dia mematikannya. Orang Rusia, seperti yang diduga, dia tidak begitu terkejut melihat Slivia memimpin rekan-rekannya maju. 8 bendera yang mereka miliki membuatnya berasumsi bahwa ia akan melihat timnya atau tim Tiongkok. Namun, dia hanya menyeringai sedikit dan berpikir,
mari kita uji kemampuan wakil kapten masa depanku. Suara mendesing. Tanpa basa-basi lagi, Felix menjentikkan kedua jarinya dan memunculkan 2 bom merah darah. Dia dengan cepat membuat 1 bom menyerap yang lain dan mengulangi proses ini 5 kali dalam 2 detik. Hasil akhirnya, sebuah bom yang ukurannya 2 kali lipat bola basket. Felix membuatnya melayang di satu tangan sambil mengintip Sylvia dan timnya yang mendekat, semakin dekat ke jangkauan optimalnya. Di mata dunia, jaraknya hanya 30 meter namun kenyataannya Felix bisa menghantam seseorang dengan bom dari jarak ratusan meter berkat kekuatannya yang sangat besar. 60 meter, 40 meter, 30 meter. Felix menunggu hingga mereka agak dekat sebelum melemparkan bom berukuran besarnya dengan setengah kekuatannya. Fiuh! Namun, bom itu bergerak sangat cepat, bentuknya bahkan tidak terlihat bulat, melainkan seperti cakram frisbee. Sylvia yang hanya menyadari suara bom pun tidak diberi waktu untuk menghindar secara refleks. Ia terus berlari sambil menatap jejak bom yang melewati pipinya dan menghantam muka rekan setimnya di garis belakang. Aduh, mendengar suara ledakan di belakangnya, refleks Sylvia kembali bergerak saat dia mengembangkan sayapnya dalam sepersekian detik. Akan tetapi, hanya itu yang berhasil dilakukannya sebelum kabut merah berdarah mencapai dirinya. Namun, tanpa diduga sayap-sayap itu cukup besar untuk bertindak seperti penghalang kabut saat kabut itu bertabrakan dengan mereka terlebih dahulu sebelum menyebar di sekelilingnya. Merasakan sensasi dingin dari kabut bukannya kobaran api ledakan, Sylvia menahan napas seketika sebelum mengepakkan sayapnya. Dia terbang ke atas dengan cepat, meninggalkan zona serangan bom. Felix tidak dapat menahan senyum puas melihat betapa terasanya refleksnya. Biasanya, Felix akan langsung memukul wajahnya dengan bom dan menyelesaikannya. Namun, dia tidak mencari kemenangan cepat yang tidak ada gunanya atau manfaatnya. Sebaliknya, dia mencoba melihat apakah Sylvia sebaik yang dia ingat dari permainan. Jika dia terpengaruh oleh bujukan merah meskipun dia tidak mengincarnya, dia akan benar-benar kecewa. Lagi pula, dia 99% akan dipilih sebagai wakil kaptennya. Felix tidak ingin menyerahkan tanggung jawabnya sebagai kapten tim kepada seseorang yang tidak kompeten. Dia tidak bisa melakukan itu. Kau benar-benar butuh dihajar. Asna tak dapat menahan diri untuk mendengus memikirkan pikiran kacau itu. Seperti biasa, Felix sama sekali mengabaikan ucapannya dan melompat dari cabang pohon ke cabang pohon lain ke arah rekan satu tim Sylvia yang pingsan. Itu benar, area efek bom itu cukup besar, ia berhasil menelan seluruh tim sekaligus. Hanya Sylvia yang berhasil lolos dari zona serangan. Akan tetapi, Felix tidak fokus pada gadis itu dulu karena ia berencana untuk berhadapan dengan teman-teman satu timnya terlebih dahulu agar tidak mengganggu ujiannya. Maka, setelah mencapai 15 meter, ia melompat dari pohon sambil menjentikkan kedua jarinya, yang menyebabkan munculnya 10 pilar berdarah di bawah masing-masing jarinya. Namun, kali ini ia tetap mengaktifkannya. Gedebuk, pada saat kakinya menyentuh tanah, pilar-pilar itu telah mencapai tinggi maksimumnya. Felix mengangkat kepalanya dan matanya langsung bertemu dengan mata biru laut Sylvia. Namun, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kedamaian laut di mata itu. Sebaliknya, dia menatap Felix yang telah berubah dengan sedikit keterkejutan, tidak berani percaya bahwa seluruh timnya telah dikalahkan dalam sepersekian detik dan oleh satu orang. Baik dia maupun pemirsa Rusia yang menaruh seluruh kepercayaannya pada penyergapan ini tidak ingin mempercayainya. Tidak buruk, Sylvie. Benar-benar tidak buruk. Felix menganggukkan kepalanya tanda setuju sambil tersenyum pada Sylvia. Jadi inikah kekuatan sejati dari garis keturunan legendaris? Setelah mendengar pujiannya yang kacau, Sylvia mendapatkan kembali ketenangannya sambil terbang puluhan meter di atas Felix. Dia selalu yakin bahwa garis keturunan Felix kurang kuat dibandingkan dengan orang lain yang dia saksikan di UVR. Akan tetapi, baru sekarang ia menyadari bahwa Felix sama sekali tidak pernah mau repot-repot mengungkapkan lebih dari yang ia butuhkan. Sayang, kalau saja dia tahu bahwa Felix jarang menggunakan lebih dari 10% kekuatannya melawan mereka, ketenangannya tidak akan kembali secepat itu. Sylvia tidak mau menanggapi dan langsung menukik ke bawah sambil menahan napas. Jarak di antara mereka terlalu jauh dan dia tahu Felix akan mampu menghindari semua kemampuannya. Dia tidak khawatir meski jarak mereka hanya puluhan meter, karena kemampuan racun Felix tidak akan berpengaruh padanya jika dia tidak menghirupnya. Mari kita lihat bagaimana kamu mengatasinya. Saat dia mencapai jangkauan optimal,
Sylvia menatap Felix dengan acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya sekali. Bersamaan dengan itu, partikel-partikel biru keluar dari pori-pori tubuhnya dan mengelilinginya. Kemudian, mereka mulai berkumpul menjadi Ichi Bolt yang kecil. Mereka begitu kecil sehingga Felix hanya mampu memperhatikannya karena penglihatannya yang meningkat. Namun, Felix tidak mengolok-olok Sylvia tentang mereka. Dia hanya terus memperhatikan jumlah baut es tersebut bertambah dari puluhan menjadi ratusan. Proses pembuatan jumlah yang sangat besar itu hanya memakan waktu 2 detik. Jika kau menghargai nyawamu, aku sarankan kau untuk menyerah. Sylvia berkata dengan tenang sambil mengarahkan anak panah es itu ke arah Felix. Setelah menyadari kemampuan ini, beberapa penonton Amerika berteriak ke layar mereka agar Felix berlindung. Sementara mereka yang tidak tahu apa-apa, hanya tertawa mengejek atas pernyataan beraninya. Mereka melihat Felix muncul tanpa satu goresan pun dari 2 serangan elemen. Apa bedanya dengan yang ini? Tunjukkan padaku apa yang kau punya, Sylvie, kata Felix sambil tersenyum hangat. Aku benar-benar memperingatkanmu. Sylvia menekankannya lagi. Apa-apaan ini? Apa kau selalu bertele-tele seperti ini? Felix membuka kedua tangannya lebar-lebar dan memohon, tolong pukul saja aku. Sayangnya, Sylvia masih belum melepaskan anak panah es itu. Dia hanya terus menatapnya sambil menggigit bibirnya seolah-olah dia khawatir demi kebaikannya. Apa-apaan ini? Apa dia jatuh cinta padaku atau apa? Felix terdiam melihat pemandangan itu. Itulah satu-satunya alasan yang terlintas di benaknya karena dia tahu bahwa Sylvia tidak begitu berbelas kasih untuk peduli terhadap kesejahteraannya ketika mereka bahkan tidak begitu dekat. Nak, janganlah khawatir dengan situasi-situasi seperti itu. Sang J. Ermumander mendesah sedih, sudah seharusnya kau dicintai dan disayangi saat kau menyerupaiku. Benarkah? Felix menyentuh sisiknya yang berwarna hijau tua dan agak percaya akan hal itu karena satu-satunya perbedaan antara dirinya yang dulu dan sekarang hanyalah sisiknya. Aku tidak menyangka kau menyukai pria bersisik. Felix terkekeh sambil memberi isyarat dengan tangannya, aku menghargai perasaanmu, tapi kau tidak perlu khawatir padaku. Menyukai manusia bersisik. Apa maksudnya? Apakah dia punya masalah atau semacamnya? Bingung dan agak tertegun, Sylvia terus menatap senyum lembut Felix dengan bibir biru esnya yang terbuka sedikit. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan atau disiratkannya. Dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya menjauh dari rekan setimnya yang terjatuh sehingga kemampuannya tidak mengenai mereka. Namun, tampaknya si idiot itu melihatnya secara berbeda. Felix tersenyum lembut dan berkata, serang aku. Aku bisa menahannya. Pada akhirnya, Sylvia tidak tahan lagi bertele-tele dengan Felix, takut dia salah paham lagi. Dia mengarahkan jarinya ke belakang Felix sambil melihat ke arah lain. Dia mungkin tidak menunjukkannya, tetapi dia masih malu untuk bertanya dan menjauh. Hah! Setelah Felix menoleh ke belakangnya dan melihat 10 mayat tergeletak di dalam pilar merahnya, kelopak matanya tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Bahkan Sang J. Ermumander pun terbatuk dan menundukkan kepalanya, kembali ke permainan catur yang sedang ia mainkan bersama Asna. Namun, setelah melihat ekspresi mengejek Asna, dia langsung menyesal telah ikut campur dalam urusan Felix. Lihatlah dirimu, kau pasti merasa sangat bodoh sekarang. Lihatlah dirimu, seekor ular tua bodoh yang sangat mengagumi wajahnya yang jelek. Sayang sekali, tidak ada cara bagi Asna untuk bersikap dewasa dan tidak menyuarakan ejekannya dengan lantang. Sudah menjadi darah dagingnya untuk bersikap asin dan menyebalkan seperti sebelumnya. Setelah mendengarkan Asna, Felix bersyukur kepada bintang-bintang keberuntungannya karena dia memiliki J. Ermumander untuk menahan ejekan Asna kali ini. Selanjutnya aku yang akan menghadapinya, tetua. Dia menghibur Sang J. Ermumander sambil melangkah menjauh dari mayat-mayat itu. Saat Sylvia menyadari bahwa dia sudah cukup jauh, dia tidak ragu mengarahkan jarinya ke Felix dan menembakkan anak panah es itu. Fiu fiu fiu. Di mata para pemirsa, baut-baut itu tampak bagaikan peluru dingin yang ditembakkan dari senjata, cepat dan mematikan. Namun, Felix mampu melihatnya sejelas kristal karena inderanya yang meningkat setelah proses etsa. Bagaimanapun, seluruh tubuh Felix telah ditingkatkan sepenuhnya. Dia mungkin bisa mengendalikan kekuatannya dan menurunkannya untuk bermain-main dengan Sylvia, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada inderanya atau pertahanannya. Karena itu, Felix berusaha seminimal mungkin untuk menghindari baut-baut es itu.
Yang ditujukan ke kepalanya, ia hanya menggerakkannya ke kanan, kiri, dan bawah, tidak membiarkan satu pun anak panah menyentuhnya. Bagaimana dengan sisanya? Dia menggunakan ekornya yang berukuran 1,5 meter untuk mengibaskan ekornya ke depan dan ke belakang seolah-olah dia sedang berusaha mengusir lalat. Pukulan, pukulan, pukulan. Karena kekuatan ekornya sangat dahsyat, setiap gelombang menghancurkan puluhan baut es saat bersentuhan. Angin yang dihasilkan dari gesekan itu menghancurkan selusin baut lagi. Para penonton dibuat terkejut karena mereka dapat melihat seluruh area dibombardir oleh baut es kecuali lingkaran kecil, tempat Felix berdiri. Selama kejadian ini, dia tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bam! Melihat anak panah terakhir telah melewati pipinya dan menembus batu di belakangnya, Felix menarik ekornya ke belakang dan membiarkannya berayun-ayun lincah seperti biasa. Pertahanan yang sempurna ini hanyalah hasil dari Felix yang mengayunkan ekornya secara biadab dan acak tanpa pengendalian yang cermat atau menggunakan gerakan tubuhnya untuk mengeluarkan potensinya. Saya sungguh membutuhkan beberapa kursus. Sementara Sylvia dan para penonton menatap dalam diam ke arah pakaiannya yang tak tersentuh, tidak tahu bagaimana harus bereaksi, Felix merasa bahwa kendali ekornya benar-benar di luar jangkauan sampah. Mungkin terlihat mengherankan bagi penonton, tetapi di matanya, dia tahu bahwa dia menggunakan terlalu banyak gerakan yang sama sekali tidak perlu. Selama pertempuran melawan Bloodliner tahap kedua atau ketiga, Felix mengerti bahwa gerakan-gerakan yang tidak perlu itu adalah celah yang akan dimanfaatkan dalam sekejap. Hanya karena kurangnya pengalaman Sylvia, dia tidak tersentuh oleh baut-baut itu. Sylvie, jangan ambil hati, tapi kau telah kehilangan sedikitnya 20 kesempatan untuk menyerang bagian vitalku. Felix menunjuk wajahnya dan bertanya, mengapa kau tidak mengendalikan lintasan panah terakhirmu secara manual dan membuatnya tidak dapat diprediksi? Tidakkah kau lihat bahwa panah pertama tidak berguna? Ada apa dengannya? Sylvia dibuat bingung oleh pertanyaan-pertanyaan itu karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerima ceramah setelah kemampuannya gagal menimbulkan kerusakan. Yang lebih membingungkannya adalah kenyataan bahwa Felix tidak bangga dengan pertahanannya yang sempurna tetapi sebenarnya ingin membantunya memperbaiki kesalahan serangannya. Dia tahu jika itu adalah keturunan lain, dia akan membanggakannya sepanjang hari. Aneh sekali, Sylvia menunjukkan senyum tipis sebelum ekspresinya kembali acuh tak acuh lagi. Namun, Sylvia tidak berniat menjawabnya. Dia hanya menjentikkan jarinya dan menciptakan serangkaian baut es yang sama. Melihat itu, Felix menatapnya dengan acuh tak acuh, kali ini aku tidak akan menggerakkan kepalaku. Jika kau masih tidak bisa melewati pertahanan ekorku dan menyentuh pakaianku, aku akan mendiskualifikasi seluruh timmu, hanya menyisakan kau. Kesan baik yang ditinggalkan Felix di hati Sylvia itu tidak bertahan sedetik pun, melainkan terhapus oleh kesombongannya. Aku tantang kamu untuk tidak bergerak. Sylvia berbicara dingin sambil menembakkan anak panah es itu lagi. Namun, kali ini dia bergumam pelan, buka. Tiba-tiba, 100 baut es itu mulai membesar di mata Felix, berubah dari seukuran peluru menjadi rudal. Karena jumlah mereka ratusan, seluruh langit di atas Felix menjadi gelap, sehingga hampir mustahil untuk melihat matahari di belakang mereka. Felix hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu, merasa mulutnya pantas dipukul. Dia tidak khawatir kemampuan itu dapat menyakitinya karena dengan pertahanan tubuhnya dia akan bisa keluar tanpa cedera. Tetapi, pakaian terakhirnya pasti tidak akan bertahan. Sebaiknya aku melatih pengendalian ekorku. Felix melirik ekornya yang suka main-main sekali lagi sebelum mengendalikannya untuk menghantam baut demi baut seperti sedang memainkan permainan aneh Molly yang diberi steroid. Ledakan, ledakan, bam! Satu-satunya suara yang bergema di area itu adalah suara dari baut-baut es besar, yang meledak menjadi pecahan-pecahan es kecil sebelum hancur menjadi partikel-partikel. Karena Felix sudah berjanji tidak akan bergerak, pecahan-pecahan es itu terus-menerus mendarat di sekujur tubuhnya, merobek-robek pakaiannya sekali lagi. Namun, fokus Felix sepenuhnya tertuju pada ekornya, karena pupil matanya terus bergerak cepat mengikuti lintasan setiap anak panah. Sejauh ini, ia memperoleh nilai sempurna karena setiap ayunan menghasilkan 5 hingga 10 baut. Baik Sylvia maupun penonton tidak dapat melihatnya. Mereka hanya dapat melihat anak panah itu meledak saat mereka terlalu dekat dengan Felix. Rasanya seperti ada penggiling es tak kasat mata yang ditempatkan tepat di depan Felix, membuatnya mustahil untuk menyentuhnya. Penonton Rusia semakin terjerumus ke dalam keputusasaan saat menyaksikan pemandangan ini.
Mereka tahu bahwa tak seorang pun berhasil lolos dari combo mematikan milik Sylvia yang terdiri dari kemampuan aktif Ice Bolt dan kemampuan pasif ofensif, Expanding Ice Asterisk, yang dianggap sebagai bagian dari tipe manipulasi terbatas. Setiap kali dia terpaksa menggunakan combo ini, hanya ada dua hasil, terluka parah atau melarikan diri ketakutan di luar jangkauannya. Astaga! Mereka tahu bahwa satu-satunya alasan tim mereka berhasil mendapatkan paket itu dari tangan tim Tiongkok adalah karena Zhang Wei benar-benar dikalahkan oleh combo ini. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur bersama timnya karena dia tidak bisa melindungi mereka dari serangan itu. Tetapi sekarang, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Felix memasukkan tangannya ke dalam saku dan kakinya terpaku di tanah sementara dia berada tepat di tengah-tengah hujan baut es itu. Dia hanya menggerakkan ekor dan matanya untuk membatalkan combo terkuat yang diketahui dalam kompetisi. Setiap pemirsa Rusia yang menonton ini menempelkan mata mereka ke layar, berharap sekali dapat melihat seekor bolt lewat di penggiling esnya dan menyentuh pakaiannya. Mereka tidak meminta banyak, hanya menyentuh pakaiannya. Celakanya, penggiling es itu tidak goyah sedetik pun. Pada titik ini, bahkan pemirsa Rusia telah menobatkan Felix sebagai tokoh garis keturunan yang paling kuat dalam benak mereka. Entah mereka mau mengakuinya atau tidak. Perbedaan antara dirinya dan Sylvia terlalu kentara untuk diabaikan. Mereka berbohong jika mengatakan tidak kecewa dan patah hati. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekecewaan Felix terhadap Sylvia 10 kali lipat lebih besar daripada kekecewaan mereka. Felix dengan jelas menunjukkan cara agar Sylvia dapat memanfaatkan pengendalian sampah dari ekornya. Namun, hujan petir akan segera berakhir dan tidak banyak yang berubah. Kurasa dia masih butuh waktu lebih banyak untuk berlatih. Proses berpikir Felix tiba-tiba terhenti saat instingnya memperingatkan akan adanya serangan yang datang dari samping. Felix hanya melirik ke arah itu tanpa menggerakkan kepalanya. Ketika menyadari ada anak panah yang melesat di udara dan hendak mengenai pipi kirinya, senyum puas pun mengembang di bibirnya. Meskipun Felix melihatnya, dia tidak menggerakkan kepalanya ataupun memerintahkan ekornya untuk menyerang baut itu. Dia dapat melihat anak panah itu diarahkan kepadanya dari posisi yang sulit, sehingga hampir mustahil bagi ekornya untuk mencapainya tanpa dia bergerak. Felix berjanji akan mempertahankan pendiriannya. Sekarang sudah lebih baik. Bam! Anak panah itu menghancurkan pipi kiri Felix sebelum meledak menjadi pecahan-pecahan tajam, memaksa Felix menutup matanya. Saat dia melakukannya, ekornya kehilangan navigatornya dan mulai berayun secara acak, hanya mengenai beberapa baut. Namun sisanya berhasil melewatinya dan mengenai tubuh Felix sehingga pakaiannya semakin rusak. Saat serangan itu berakhir, Sylvia terengah-engah karena kelelahan seperti dia telah menggunakan seluruh energi unsurnya pada kedua serangan itu. Bodoh, itulah balasanmu karena meremehkanku. Senyum tipis senang terlihat di wajah Sylvia saat dia melihat Felix yang tertutupi pecahan es sambil berdiri diam. Sayang, senyumnya kaku setelah melihat Felix mulai menyentuh pakaiannya dengan ekspresi jengkel. Tidak sedikit pun penderitaan atau rasa sakit terlihat di wajahnya meskipun dia dipukul secara langsung. Jika aku tahu aku akan berakhir setengah telanjang lagi, aku tidak akan bermain denganmu. Felix mendesah sambil berjalan kembali ke salah satu pilar merah. Berhenti, melihat bahwa Felix sedang mengincar rekan satu timnya, Sylvia dengan cepat melangkah ke atas mereka dan menatap Felix dengan kedua telapak tangannya terentang ke depan. Felix melirik telapak tangannya dan menyadari kabut dingin perlahan keluar dari telapak tangannya. Itu tampak seperti kemampuan aktif lainnya. Akan tetapi, Felix tetap tidak mau berhenti karena berdasarkan sesak napasnya dan keringat di dahinya, Felix tahu bahwa energinya akan mencapai garis merah. Tenang saja, aku hanya ingin jaket baru, kata Felix sambil mengulurkan tangannya ke dalam pilar terdekat dan membawa rekan setim Sylvia keluar. Dia segera melepaskan jaketnya dan melemparkannya kembali ke dalam pilar dengan cara yang kasar. Setelah memakainya, dia melambaikan tangan ke Sylvia sambil berjalan kembali dari tempat asalnya. Aku sudah selesai bermain. Sampai jumpa nanti. Mungkin tampak aneh bagi para penonton bahwa Felix tiba-tiba pergi di tengah pertarungan, tetapi memang itulah niat Felix selama ini. Dia hanya ingin menguji kemampuan Sylvia, bukan bertarung langsung dengannya. Setelah melihat permainan terakhirnya, dia cukup puas dengan keterampilan dan kecerdasannya. Felix mungkin tidak melihat bagaimana dia membuat Ichi Bolt masuk ke titik buta miliknya, tetapi dia dapat menebak bagaimana dia berhasil mencapainya. Pertama,
Selama rentetan tembakan, Sylvia pasti telah menghentikan sebuah baut tepat saat baut itu hendak menghantam tanah. Agar tidak ketahuan, dia memilih Ichi Bolt yang berada di sudut-sudut rentetan tembakan. Setelah ini, Sylvia terus mengendalikan Bolt untuk mendekati Felix perlahan hingga akhir rentetan tembakan ketika dia mengirimkannya secepat mungkin ke pipi kirinya. Kalau saja Felix tidak berjanji untuk tetap tinggal, dia pasti bisa mengelak dengan mudah. Jadi mungkin Felix terlihat seperti memberikan serangan langsung padanya, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya merasa senang bahwa Olivia tidak menjadi orang yang sama sekali tidak berguna dan tidak memiliki naluri bertarung seperti Olivia. Felix sejujurnya tidak ingin membawa seluruh tim dalam pertempuran melawan planet lain. Ia tahu bahwa suatu hari ia akan dipaksa pergi atau tidak punya waktu untuk PSG. Ini berarti bumi membutuhkan lebih banyak garis keturunan yang layak untuk melanjutkan hidupnya saat dia pergi. Setelah Felix hilang dari pandangan, Sylvia tetap menatap lekat-lekat ke arah tempat Felix berdiri tadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak fokus ke sana karena dibandingkan dengan area di sekitarnya, area itu terlihat jauh lebih bersih dan tidak rusak. Adegan pertempuran mereka terlintas dalam pikirannya, membuatnya melihat bahwa Felix tidak pernah tampak tertekan atau memberikan segalanya. Dia tahu bahwa Felix sebenarnya hanya mempermainkannya dan tidak pernah menganggapnya serius. Tidak ada yang lebih memalukan daripada ini. Namun, dia tidak merasa dipermalukan oleh sikap Felix, tidak sedikit pun. Dia merasa seperti itu karena jurang kekuatan yang nyata antara dirinya dan Felix. Meskipun dia mengerti bahwa kekuatan Felix sebagian besar berasal dari garis keturunan legendarisnya, dia tidak ingin menggunakannya sebagai alasan karena dia tahu bahwa dia juga kurang dalam hal lain. Seperti fakta bahwa dia sama sekali tidak mengubah lintasan Ichi Bolt-nya pada serangan pertama. Belum lagi penyergapan Felix sebelumnya. Dia bukan orang terbelakang yang tidak sadar kalau yang sedang dibidiknya bukan dirinya, melainkan orang-orang yang ada di belakangnya. Fakta bahwa bom itu lewat tepat di pipinya menunjukkan kepadanya bahwa jika Felix mau, dia bisa mendiskualifikasinya semudah kelihatannya. Meskipun dia benci mengakuinya, Felix adalah pemilik garis keturunan nomor 1 di dunia. Dia mengunggulinya dan dia tidak malu mengakuinya. Akan tetapi, mengakuinya adalah satu hal dan tidak melakukan apapun tentang hal itu adalah hal lain. Sylvia tidak berencana untuk berada di peringkat kedua dalam waktu lama. Mustahil baginya untuk menerima apapun selain peringkat pertama. Sylvia tersenyum tipis sambil menatap tempat itu untuk terakhir kalinya. Nikmatilah berada di puncak selagi masih ada. Sementara itu, di lantai pemantauan, Tuan Rodriguez baru saja mengalihkan layar ke Felix setelah melihat Sylvia sedang mundur bersama rekan satu timnya yang linglung. Dia dapat melihat Felix telah kembali ke pohon yang sama dan mulai menyisir bulu ekornya yang berantakan seolah-olah dia tidak meninggalkan tempatnya sedetik pun. Sementara itu, pertempuran Nuh dan yang lainnya hampir berakhir sesuai harapan mereka. Jelaslah bahwa tanpa induksi hipotensi Felix, pertarungan tidak akan secepat biasanya. Bagaimana menurutmu? Tanya Wakil Presiden sambil menatap Felix. Memahami maksudnya, Ten, Rodriguez menjawab, saya kira tidak ada keraguan lagi mengenai posisi kapten. Pengawas tim AS, yang menonton layar lebar dari belakang mereka, bertanya dengan suara keras, Tuan, berapa poin yang harus saya berikan kepadanya lagi? Tuan Rodriguez hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, beri dia 100 atau lebih. Tidak masalah lagi ketika dia unggul 100 poin di atas peringkat kedua. Pengawas itu melakukan apa yang diperintahkan dan segera poin di samping nama Felix pada daftar telah berubah. Tak lama kemudian, peringkat Olivia langsung melonjak dari posisi ke-18 ke posisi ketiga, hanya terpaut 10 poin dari Sylvia. Orang China tidak akan senang. Sang pengawas tertawa kecil melihat Zhang Wei didorong turun ke posisi keempat oleh junior yang bukan kapten. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin melihat Olivia melampaui Sylvia dalam hal poin. Sayangnya, Olivia tidak punya cara lain untuk mendapatkan poin ketika hanya tersisa 2 menit dalam jangka waktu kompetisi. Siapkan helikopter ekstraksi. Tuan Rodriguez tersenyum tipis sambil memuji para pengawas. Kerja bagus selama 7 hari terakhir. Kontribusi kalian tidak akan luput dari perhatian. Terima kasih, Tuan. 2 menit kemudian, kompetisi telah resmi berakhir. Kepada semua peserta, harap berhenti bertarung dalam 30 detik ke depan. Jika tidak, kalian akan menerima hukuman berat. Pengumuman yang tiba-tiba ini bergema di hutan dari setiap drone,
membuatnya mustahil untuk tidak mendengarnya. Agar lebih akurat, ucapan itu terulang 3 kali di udara dan yang terakhir disampaikan oleh ratu secara langsung. Setelah mendengarnya, tak seorang pun berani melepaskan satu kemampuan pun atau melontarkan pukulan. Kalau hukumannya hanya diskualifikasi, pasti sebagian junior tidak akan peduli dan tetap bertarung karena di mata mereka, mereka sudah didiskualifikasi tanpa bendera. Akan tetapi, hukuman berat oleh organisasi adalah cerita yang sama sekali berbeda. Silakan tetap di posisi Anda dan tunggu dengan sabar helikopter penyingkir. Jangan khawatir jika tertunda 10 menit atau lebih. Penyiar tiba-tiba menambahkan, sementara itu, fitur gelangap Anda telah dipulihkan untuk membantu Ratu. Saat Felix mendengarnya, ia langsung memanggil Ratu dengan suara penuh emosi, "Selamat datang kembali, aku merindukanmu." "Terima kasih, Tuan Felix." Sang Ratu menjawab dengan suara monoton seperti biasanya. "Kau tidak merindukanku." "Tidak, kurasa cintaku padamu bertepuk sebelah tangan," goda Felix sambil tersenyum. "Saya menghargai perasaan itu, Tuan Felix. Bisakah kamu berhenti bersikap menyeramkan seperti itu?" Asna menyela pembicaraan mereka. "Apa yang kau tahu?" Felix mencibir, "Tempat Ratu di hatiku lebih besar daripada kekalahan beruntunmu terhadap yang lebih tua." "Apa kau yakin soal anak itu?" Sang J.R. terkekeh dan menyerang Asna juga. Dia sudah kalah 50 kali berturut-turut. "Benarkah?" Felix terkejut. "Asna, kok kamu bisa seburuk itu?" "Ves, persetan dengan kalian berdua." Karena tidak mampu membalas dengan cerdas, Asna mengandalkan mekanisme naluriahnya berupa umpatan dan hinaan. Kemudian dia memutuskan sambungannya dan tidak mendengar apapun lagi dari Felix. Felix terkekeh sendiri dan meminta Ratu untuk menunjukkan pesan masuk dan emailnya. Saat kedua hologram itu muncul, Felix menyadari bahwa kedua kotak masuknya hampir meledak. Karena kotak masuk tersebut tidak berhubungan dengan karakternya sebagai tuan tanah, sebagian besar pesan tersebut berisi ucapan selamat yang dikirimkan kepadanya oleh kakeknya, para tetua, George, Sarah, dan dia bahkan melihat pesan dari Presiden AS. Setelah membacanya, ia tersenyum tipis sebelum menutupnya. Presiden hanya mengucapkan terima kasih kepadanya atas kinerja yang luar biasa dan mengamankan 10 tempat perwakilan untuk negara tersebut. Sekarang, AS akan memperoleh suara terbanyak di Dewan Dunia. Meskipun jumlah mereka hanya 10, Felix tahu bahwa hal itu akan membuat perbedaan besar dalam pengambilan keputusan di planet ini. Bukan berarti dia peduli dengan masalah politik itu. Di matanya, selama Dewan Dunia tidak membuat masalah dengan melakukan hal bodoh seperti memisahkan planet tersebut dari aliansi atau mendeklarasikan perang terhadap planet lain, mereka tidak akan menjadi masalahnya. "Ratu, tolong hubungi Fatih untukku," pinta Felix setelah menutup 2 kotak masuknya. Setelah beberapa kali dering, telepon tersambung. Felix segera memberitahu Bodidi untuk membawakan 5 botol pasir itu ke kamar hotel yang sama. Felix tahu bahwa tim akan dikirim kembali ke hotel mereka untuk istirahat 3 hari sebelum bertemu lagi di Olympia Stadion. Setelah mendapat konfirmasi, Felix menutup telepon dan mengangkat kepalanya, menatap helikopter yang mendekat. Suara yang dihasilkan oleh bilah rotornya mengungkapnya. Dia tidak menyangka hal itu akan tiba pada menit-menit pertama pengumuman. "Kurasa ini salah satu keuntungan untuk kapten tim masa depan." Felix menyeringai kecil dan melompat turun dari pohon. Wus-wus. Tak lama kemudian, helikopter itu melemparkan tali seperti tangga agar mereka bisa memanjatnya karena tidak ada area terbuka untuk mendarat. Felix melirik sekali lagi ke hutan hitam, yang telah berubah menjadi hutan hitam sungguhan karena ratusan pertempuran dan pertikaian yang terjadi selama 7 hari terakhir. Dia mendesah dan berpikir, "Saya harap Dewan menggunakan sumber daya UVR untuk menumbuhkan pohon baru dengan cepat dan memulihkan vitalitas hutan." Felix tidak ingat apakah Dewan melakukannya di kehidupan sebelumnya atau tidak, dan dia sangat berharap agar mereka menghabiskan sebagian modal besar mereka untuk pemulihan hutan. Jika tidak, dia akan mengambilnya sendiri dan menyumbangkan 1 atau 2 juta untuk mengurusnya. Dia mungkin menyebalkan bagi manusia, tetapi Felix memuja hewan dan alam. Dia tidak pelit untuk tidak membantu hewan-hewan liar itu mengembalikan hutan mereka seperti semula.